Iya, Bu Renata silakan Ya, eh, testimoninya ya kita akan dengarkan dari Bu Renata. Oke, silakan Bu. ya. Baik Bu Linda, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan selamat malam dari saya Renata. Saya agen agen Faras dari Trawas Mojokerto. Pertama kali bergabung di Faras pada tahun 2019, saya memang ada keluhan. Jadi lutut itu susah untuk ditekuk. Jadi saya nggak bisa jongkok. Jadi kalaupun jongkok, lututnya kaki sebelah kiri harus tetap lurus. Dan saya nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, karena saya tinggal di desa, di gunung, di kaki Gunung Penanggungan, di sini tidak ada dokter spesialis dan dokter umum hanya A1-2 dan fasilitas kesehatan itu hanya puskesmas. Nah, pada saat itu saya keingat sepupu saya yang tinggal di Bali, yang sekarang menjadi mitra atas saya. Pada saat beliau mampir ke Trawas, beliau membawa minyak Faras klasik yang dibalurkan ke ibunya yang waktu itu stroke ringan. Nah, karena herbal, saya tertarik gitu. Akhirnya saya hubungin beliau, bergabung, langsung saya bergabung. Itu pun masih member bisnis ya kalau dulu ya. Jadi saya langsung beli, akhirnya saya pakai. Saya balur sesuai dengan anjuran. 3 hari saya rutin balurkan daerah wajib, lutut itu sesering mungkin. Dua-dua saya balurin dan 3 hari kemudian sembuh gitu. Jadi jalan sudah oke, jongkok bisa, ditekuk pun bisa. Nah, mulai saat itu saya sudah mulai jatuh cinta sepertinya dengan Faras gitu loh. Karena saya juga penggemar herbal dan sayur-sayur pun kita tanam di rumah gitu loh. Karena kan udaranya dingin. Cocok sekali gitu loh. Itu pun saya banyak terbantu dengan Faras. Jadi selain lutut saya yang tiba-tiba sakit, itu saya baru keinget saya pernah hampir terpeleset di tangga, saya menahan pakai kaki kiri gitu. Itu sudah 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi efeknya baru baru terasa itu lama banget kan gitu loh. Akhirnya saya balur rutin sampai sekarang tidak ada masalah di lutut, tapi ya harus tetap balur rutin untuk maintain lutut kita karena kita juga sudah usia di atas 50. Dan hebatnya pula Faras itu sebagai P3K kami di rumah, orang tua pun ayah saya yang waktu itu usianya sudah 90 tahun, memang di lututnya ada ada kelainan karena sudah tumbuh tulang-tulang muda yang membuat kalau berjalan itu sakit. Nah, saat itu kan kita juga nggak ngerti gitu loh. Tapi saya balurkan Faras klasik itu sesering mungkin sehingga ayah itu bisa berjalan dan leluasa gitu loh. Padahal sudah pakai deker juga. Nah, terbantu sembuhnya itu memang benar-benar kita harus rutin dan yakin ya. Jadi Faras itu sudah sebagai sahabat kita di rumah juga untuk mengatasi berbagai keluhan kami sekeluarga. Nah, Bapak Ibu, kiranya sharing saya malam ini bisa menguatkan, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang terapi, bisa yakin dan bisa terbantu sembuh dengan Faras. Kalaupun ada yang baru bergabung, pelajari produk knowledge-nya. Malam ini benar-benar webinar yang luar biasa dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Itu dapat menambah ilmu kita untuk kesehatan. Nah, sekian sharing saya. Salam, salam sehat, kaya, bahagia. Terima kasih Bu Oke, Linda waktunya. terima Saya kasih Bu Renata. kembalikan. Saya mau tanya nih, Ya, eh, waktu penggunaan minyak farasnya itu iya. seperti apa yang Ibu gunakan itu cara pemakaiannya seperti apa? Mungkin ada teman-teman kita yang belum pernah ya menggunakan minyak faras ini. Eh, Ya. Minta tolong di-sharingkan oleh Ibu cara Balur penggunaan yang supaya cepat itu untuk penanganan sakit lutut.
yang kita alami itu, Bu. Ya, kalau balur di area wajib harus ya Bu Linda, jadi dari tulang leher sampai tulang ekor itu wajib, telapak kaki dan jari-jari kaki. Kemudian di lutut, saya waktu itu sesering mungkin ya, karena kepingin cepet bisa enak. Jadi ya 1 jam itu saya kebetulan duduk, saya balurin lututnya. Saya balurnya kanan kiri, jadi biar bukan yang sakit aja, jadi kiri kanan saya balurin semua, jadi lutut sampai bawah itu terasa nyaman dan hangat. Itu sesering mungkin untuk daerah lututnya. Ya, Iya, iya. itu aja. Pada waktu itu Ibu pemakainya minyak paras klasik ya, Bu? Seperti ini ya, Ya, minyaknya ya? ya, betul. Oke. Langsung Eh, paras klasik saya. ya, oke, oke. Nah, pada waktu pemakaian sembari minum air putih hangat ya, dibarengi Ya, yang banyak gitu, Bu. betul. Sebelum balur minum air putih Hmm. hangat, sesudah balur kita minum air putih hangat juga. Jangan lupa berdoa, Bu. Nah, iya, Karena itu yang penting semua justru ya ya, Bu ya. kesembuhan semua ada di tangan kita yang Tuhan kita yang di atas ya. Oke, Paras oke. hanya perantara. Baik Iya, Bu Linda, terima iya, kasih. jadi begitulah teman-teman, testimoni dari Ibu Renata ini ya, bukti bahwa Ibu Renata ini mengalami sakit lutut ya, dia hanya dibalur dengan paras plastik dan juga uh, tentu saja kita selalu berdoa untuk minta kesembuhan dari yang di atas ya. Dan juga pemakaiannya itu tentu saja rutin ya, tidak bisa uh, pakainya kadang pakai, kadang enggak begitu ya Bu Renata ya. Jadi memang pemakaian itu pada saat kita terapi itu mesti rutin ya, jangan bolong-bolong, usahakan supaya mendapat hasil yang maksimal begitu ya Bu. Ya, betul. Sampai sekarang saya juga masih balur. Jadi biar kuat juga lututnya sampai Iya, sekarang. iya, Ya. iya. Kita umur-umur segini ya, di atas 50 Ya. tahun ini memang kita mesti waspada ya, terutama di bagian lutut ya, karena biasanya kalau yang udah berkubur itu ada di persendian ya Bu ya, akan Ya. ada gejala di persendian-persendian kita seperti itu ya. Dan juga tentu saja dibarengi dengan makanan yang sehat untuk kita bisa uh, menunjang ya. Jadi kita balur tentu saja kita makan makanan yang sehat dan juga olahraga. Bisa ya kita berjemur ya Bu, minimal ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, Ya. oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Renata untuk Baik. testimoninya pada malam hari ini. Luar biasa ya. Sehat terus ya. Semakin sukses di Faras. Terima kasih untuk Terima testimoni pada kasih. malam hari ini Bu Renata. Oke, Terima baik kasih. teman-teman. Pada malam hari ini bantu broadcast ke semua mitranya ya. Kita akan belajar pada malam-malam hari ini sama-sama kita mempelajari cara menjaga lutut kita ya untuk supaya lebih maksimal cara pemakaian minyak parasnya ya dengan cara yang alami menggunakan minyak paras tentunya ya. Uh, Masih semangat Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, kita akan mendengarkan seorang praktisi ya, seorang ibu rumah tangga, sama seperti saya ya dari Malang, ibu yang cantik ya, mempunyai 2 orang anak. Nah, dia praktisi Faras sejak akhir tahun 2018. Mulai aktif dalam pengobatan herbal warisan Nusantara, pernah mengikuti pelatihan penyehat tradisional di Bali dan sudah mempunyai banyak customer-customernya yang sudah terbantu menggunakan minyak laras. Nah, pada malam hari ini tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Novita ya dari Malang.
Saya persilakan Ibu Novita. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Linda. Wah. Keren ya. Ya, kita senang sekali bisa berbagi pada malam hari ini Iya, dengan sahabat Faras kita seluruh Nusantara. Ya, betul. teman-teman, materi pada malam hari ini Ibu Novita pasti akan membawakan materi yang luar biasa yang perlu kita ketahui untuk kita bisa menjaga kesehatan lutut kita pada malam hari ini. Ya. Oke, saya persilakan Ibu Novita untuk membagikan materinya pada malam hari ini. Silakan ya, Bu. Baik. Terima kasih banyak, Ibu Linda. Oke. Saya ambil alih. Halo, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Wah, senang sekali malam hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali di webinar Kesehatan bersama Farah. Selamat malam, Ibu Dewi Masita. Ya, sambil diundang-undang lagi teman-temannya ya, mungkin masih ada yang sedang tarawih ya, atau sudah selesai bisa diajak untuk bergabung. Perkenalkan, saya Novita, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Linda ya, saya praktisi Faras dari Malang. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Di sini sedang hujan Jelas, deras jelas, malam Bu. ini. Kalau Jelas di Bandung ya, jelas. puji Tuhan Teman-teman ya. tolong ketik dari daerahnya jelas tidak? Oke, Oke, jelas. Ya, ya dari Aceh jelas. sudah masuk juga jelas ya. Nah, seperti yang Ibu Linda sudah katakan tadi ya, saya bergabung mulai aktif itu di akhir tahun 2018 ya. Awal perkenalannya itu di pertengahan 2018 ya, waktu itu untuk terapi ini suami saya habis kecelakaan, jadi ada cedera di lengan kanannya, ada retak. Nah, itu saya mulai searching-searching nih, apa obat herbal yang bisa digunakan untuk luka ya, untuk luka dalam di dalam ada tulang yang retak begitu. Nah, kemudian saya lihat di Facebook itu ada minyak obat paras waktu itu saya lihat. Ini apa sih minyaknya kok kayaknya sih bagus ya gitu. Kok banyak yang sembuh, tapi masih ragu-ragu gitu. Bener nggak sih minyak ini cuma digosok aja bisa menyembuhkan ya? Nah, kemudian di tengah-tengah keraguan itu akhirnya saya coba beli gitu ya. Apa salahnya untuk mencoba ya? Akhirnya saya coba beli, kemudian dipakai dengan rutin sesuai anjuran oleh yang sekarang jadi mitra atas saya itu ya Ibu Jin dianjurkan pakainya seperti ini, dibalur rutin, nah kemudian minum air hangat. Akhirnya dipakai terus beneran ya. Kalau sebelumnya itu buat ngangkat ini agak sakit dan di sini ada seperti benjolan bengkak gitu. Nah, setelah dipakai, benjolannya mulai hilang, kemudian untuk beraktivitas juga mulai normal kembali. Ya sebelumnya ngangkat itu nggak bisa, akhirnya sudah bisa. Nah, kemudian sudah sembuh nih, kemudian anak-anak juga pakai. Terus suami saya juga pernah mengalami sakit pinggang berat ya. Jadi mengarah ke saraf kejepit karena salah posisi saat mengangkat benda berat. Jadi sakitnya itu luar biasa katanya. Kemudian saya suruh balurkan minyak faras itu. Nah, itu juga sembuh ya. Sebenarnya dia ke terapis itu nggak sembuh-sembuh. Namun ketika pakai faras dibalurkan oleh temannya gitu waktu kerja, akhirnya bisa sembuh dan terbantu. Nah, dari situ saya semakin yakin nih bahwa minyak ini memang benar-benar berkualitas ya, memang benar-benar bisa menyembuhkan seperti itu ya. Untuk anak-anak juga oke, untuk bapaknya oke, untuk saya pribadi juga oke ya, karena waktu itu saya pakai yang kecil-kecil itu yang roll on hot itu ya. Kalau ibu-ibu biasanya kan suka capek-capek, pusing itu, pakai yang kecil itu enak sekali ya. Masuk angin, pusing tuh cepat sekali pakai itu. Nah, dari sana saya mulai mau aktif gitu untuk saya sudah merasakan, keluarga saya sudah merasakan kebaikan dan khasiat Faras. Akhirnya saya ingin juga membagikan manfaat Faras itu ke semua orang ya, agar semua orang itu juga bisa terbantu menggunakan minyak Faras yang mungkin yang sudah lelah minum obat atau lelah pengobatan, nggak sembuh-sembuh, kita ada solusi sehat tanpa minum obat, yaitu bersama
minyak faras ya. Malam hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang warisan pengobatan Nusantara. Tadi Bu Renata juga sudah memberikan testimoninya ya, beliau sakit lutut juga bisa disembuhkan pakai minyak faras. Ini slide saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, malam ini kita akan belajar tentang terapi aman dan alami permasalahan lutut ya, terutama mungkin ada banyak penyebabnya ya, bisa karena cedera seperti Bu Renata tadi habis jatuh ya sebelumnya, kemudian ada juga karena rematik ya, kemudian ada juga yang disebabkan oleh osteoartritis, kemudian juga disebabkan oleh asam urat. Nah, asam urat ini biasa sering terjadi ya, atau mungkin usia-usia sudah lanjut itu sudah banyak mengalami sakit lutut. Nah, malam hari ini kita akan bahas semuanya. Saya pada malam hari ini akan membahas tentang pengobatan tradisi timur ya. Nah, menurut tradisi timur itu penyebab sakit ya, penyebab sakit itu ada 3 ya. Jadi dari makanan yang tidak sehat ya, seperti kalau kita mungkin makanan yang junk food atau yang cepat saji itu, kemudian makanan-makanan yang diawetkan, kemudian terlalu sering atau terlalu banyak makan makanan yang daging merah ya, daging empat, atau mungkin lemak-lemak, suka makan jeroan ya, kemudian minumnya bersoda. Nah, itu bisa menyebabkan tubuh menjadi tidak sehat ya. Kalau kita terus-menerus memakannya maka akan menumpuk ya. Nah, kemudian misalkan kita sudah makan apa? Bakso atau makan soto yang banyak lemaknya, panas ya. Kemudian minumnya minum air es teh atau es apa gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan nantinya akan menimbulkan penyakit ya karena ada sesuatu yang tidak sehat. Nah, kemudian selain makanan-makanan tidak sehat, biasanya penyakit juga disebabkan oleh pikiran. Nah, misalkan stres jadi asam lambung, banyak pikiran jadi nggak bisa tidur, jadi sakit kepala, kemudian bisa naik jadi hipertensi, seperti itu ya. Jadi pikiran itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kemudian ada energi yang tidak seimbang. Jadi energi yang tidak seimbang ini dari tubuh kita yang makannya terlalu banyak makanan-makanan tidak sehat, kemudian pikiran kita juga tidak sehat, jadi keduanya ini menumpuk jadi satu dan menimbulkan satu penyakit. Mungkin penyakitnya bisa ringan, bisa jadi juga bisa menjadi penyakit yang degeneratif atau bisa menahun ya. Bapak Ibu, jadi penyebab-penyebab ini kita mau kurangi ya, atau bisa juga dihilangkan agar kita selalu mengalami kesehatan ya, dari makanan minuman kita harus kita jaga ya. Kita mau mulai menjaga pola makan kita, makanan sehat, banyak makan sayur dan buah ya, kemudian minumnya juga yang banyak ya, yang teratur, minum air putih. Ada loh katanya itu orang tuh nggak suka minum air putih. Itu saya pernah mendengar, saya pernah bertemu orang itu nggak suka minum air putih. Atau ada orang konsultasi, kemudian ketika saya bilang perbanyak minum air putih ya, itu jawabannya, oh saya tidak suka minum air putih. Nah itu mari kita mulai suka minum air putih ya, supaya peredaran darah kita bisa lancar, karena tubuh kita ini sebagian besar juga terdiri dari cairan. Nah, kemudian ada puasa detoxnya. Puasa detox ini seperti apa ya? Kalau umat muslim saat ini sedang menjalani ibadah puasa, nah, itu juga bisa menyehatkan tubuh ya, selain untuk beribadah. Kemudian kalau puasa detox ini, artinya pencernaan tidak melakukan pekerjaan dalam rentang waktu 12 sampai 13 jam begitu ya. Jadi misalkan terakhir makan jam 7 malam ya, makan berat, makan nasi jam 7 malam. Habis itu sudah nggak makan lagi. Nggak makan nasi, nggak makan cemilan ya, kalau minum masih bisa. Kemudian besok paginya baru jam 7 kita mulai makan berat lagi. Jadi puasanya seperti itu yang disebut puasa detox ya. Ada bermacam-macam tentang puasa detox ini. Kemudian kalau mau tidur ya, biasa nonton TV sambil cemil-cemil. Nah, itu kita mulai hilangkan ya. Nah, tujuannya untuk detox ini adalah untuk mengeluarkan racun-racun atau zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh kita. Nah,
warisan pengobatan Nusantara itu kita dikenal ya di Indonesia ini banyak sekali warisan pengobatan Nusantara ya, masih bisa digunakan juga sampai saat ini ya. Ada jamu-jamuan ya, mungkin kalau zaman dahulu ya, Indonesia ini kan terkenal dengan pengobatan herbalnya ya. Kemudian mereka nenek moyang kita menggunakan jamu-jamuan untuk pengobatan. Nah, sampai saat ini juga masih ya. Saya kan masih suka minum jamu-jamuan seperti mungkin kunyit ya, ada sinom, seperti ada beras kencur, itu kan masih sering kita konsumsi dan sering kita minum ya untuk menghangatkan tubuh ya. Kemudian yang kedua ada boreh. Boreh ini seperti parem ya. Kalau di Jawa bilangnya bobokan ya. Seperti yang rempah-rempah ditumbuk, kemudian dibalurkan atau dioleskan di kayak di apa namanya, dikompres gitu ya di dalam tubuh yang sakit. Misalkan dulu kalau saya jatuh gitu waktu kecil itu sama bapak saya itu dikasih apa asam ya, asam dikasih kunyit atau apa itu dibobokin gitu untuk ditaruh di tempat yang habis jatuh itu. Atau kalau sedang panas biasa kalau anak kecil zaman dulu itu diparutin bawang merah dikasih jeruk nipis ya untuk menurunkan panasnya. Nah, yang terakhir ada minyak obat. Minyak obat ini yang sedikit lebih modern ya. Ramuan ini mulai diekstraksi dan dijadikan minyak. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam pada malam hari ini ya. Penggunaan minyak obat yang kita biasa sebut dengan minyak faras ya. Nah, munculnya minyak faras ini berawal dari cita-cita anak bangsa, yaitu Bapak Putu Eka Suryawan untuk menjaga warisan pengobatan Nusantara, leluhur Nusantara ya, maka tercetuslah ide pada tahun 2016 untuk membuat satu produk kesehatan ya dengan brand Faras. Kemudian dengan semangat dan dedikasi yang kuat, beliau akhirnya mendirikan perusahaan Faras dan Nusantara ya dan bisa melaksanakan grand launching secara resmi pada tanggal 28 Juli 2017. Nah, kemudian legalitasnya semuanya ada ya. Kadang kita kalau mau pakai obat, mau pakai apapun, bisa kita biasa tanya, "Sudah BPOM belum?" Gitu kan. Pasti itu yang paling utama ditanyakan, "Nomor BPOM-nya mana?" Ya seperti itu ya. Nah, Faras ini sudah memiliki BPOM-nya, kemudian sertifikasi untuk pabriknya juga ada, untuk pembuatan obatnya ada. Kemudian yang paling penting lagi, sebagian besar di Indonesia adalah umat muslim ya, ini sudah jangan khawatir, sudah bersertifikasi halal MUI ya. Jadi tidak perlu lagi kita ragu menggunakan produk-produk Faras, karena semuanya legalitasnya sudah ada ya, sertifikasinya sudah ada. Kemudian Faras juga memiliki pabrik sendiri ya, ada 3 pabrik yang ada di Faras ini. Jadi bahannya dari Indonesia, dari petani Indonesia ya, kemudian dibuat di Bali ya, ada pabriknya sendiri. Jadi kita nggak perlu ragu lagi menggunakan produk-produk Faras karena terjamin ya asli produk dari Indonesia. Nah, ini menjadi warisan kita ya untuk anak cucu kita, bahwa kita punya produk warisan Nusantara, yaitu berupa minyak obat yang produknya itu sangat banyak ya. Jadi bisa digunakan dari bayi baru lahir, sampai manula bisa pakai ya produknya bermacam-macam, ada banyak, dan semuanya itu bisa sangat berkualitas dan bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih Faras ini disebut dengan minyak obat ya yang bisa menyembuhkan? Ya, karena Faras ini terbuat dari 9 unsur alam semesta ya, yang terdiri dari 108 macam tanaman obat, terdiri dari 6 unsur pohon kehidupan, dari akar, batang, biji, daun, bunga, dan juga buah. Kemudian ditambahkan 3 unsur, energi ada air, api, dan ether. Ether itu adalah niat baik. Kalau kita melakukan pengobatan apapun, pasti kita harus memiliki niat baik, oh saya mau sembuh, saya mau sehat ya, sehingga niat baik itu akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, 6 unsur pohon kehidupannya itu apa saja? Tadi disebut ada akarnya ya, akarnya itu ada bermacam-macam, ada ginseng, keladi tikus, jahe merah, dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Ini hanya contoh yang sedikit aja yang diambil ya. Ada 108 macam tanaman herbal berkhasiat obat ya. Dari batangnya juga dipakai, kemudian daunnya dipakai, bijinya juga dipakai, bunganya, buahnya, semuanya dipakai ya. Semuanya ini adalah tanaman-tanaman yang dulunya juga nenek moyang kita pakai ya. Seperti mungkin mahkota dewa, daun intaran bagus untuk kanker, seperti itu ya. Jadi memang eee, bahan-bahannya ini pilihan dan berkualitas, makanya menghasilkan minyak juga yang berkualitas karena diolah dengan harmonis sehingga menghasilkan minyak obat yang berkhasiat obat dan bisa menyembuhkan. Nah, produknya Faras tadi kan ada banyak ya. Nah, setelah itu kita akan mulai belajar tentang produk-produknya Faras ya. Produknya Faras tadi ada banyak, kemudian ada dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama produk untuk terapi kesehatan. Nah, di sini ada Faras klasik, ya Faras klasik itu adalah booster terapinya, dia saripati dari Faras natural. Yang pertama dibuat itu oleh Pak Putu adalah Faras natural oil ya. Kemudian Faras klasik. Nah, Faras klasik ini booster terapinya dia lebih pekat dari Faras natural oil. Namun Faras natural oil itu juga tidak kalah berkhasiat dari yang Faras klasik ya. Banyak sekali sudah muncul testimoni-testimoni ya yang ada menggunakan minyak Faras natural maupun Faras klasik ya. Waktu pertama kali diluncurkan Faras natural oil itu sudah bisa ada testimoni yang sembuh dari kista Bartholin ya. Nah, kemudian ada minyak Faras natural dan Faras klasik. Setelah itu ada juga Faras untuk Avara ya, untuk anak-anak. Ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi aromanya itu lebih ke anak-anak, kan ada tambahan. Kandungannya sama, 108 macam tanaman, kemudian ada tambahan minyak kayu putih, kemudian ada melati, lemon, ya, sehingga aromanya lebih harum dan anak-anak itu lebih suka gitu ya kalau aromanya yang harum gitu. Nah, kemudian ini juga banyak sekali testimoni yang sudah ada ya menggunakan Avara. Kemudian kita ada juga manisan amla ini dari buah amlaki. Nah, buah ini disebut juga buah surga karena banyak sekali manfaat yang terkandung di
buah amlaki ini ya, bisa untuk pencernaan ya. Kemudian kita ada suplemen juga yang bisa diminum ya selain amla. Ada Sunplus, Sunplus ini suplemen kesehatan ya. Nanti akan saya jelaskan tentang Sunplus ini. Kemudian ada Matanaya, bagi yang kesehatan matanya terganggu bisa pakai Matanaya ya. Ini terbuat dari ekstrak wortel, buah bit, kemudian ada daun pegagan dan buah tomat. Nah, kemudian yang terakhir produk yang terbaru ada Karistia. Ini Karistia ini untuk kesehatan organ wanita ya, yang ada permasalahan haid, ada permasalahan organ kewanitaan, bisa menggunakan produk Karistia ini. Nah, kalau mau lebih jelas tentang produk-produknya ini, nanti ketika Bapak Ibu menjadi member Faras akan ada pelatihannya tersendiri ya tentang produk knowledge. Nah, kita akan bahas yang malam hari ini sesuai dengan tema kita, ya, terapi aman dan alami permasalahan di lututnya. Itu ada produk Faras yang direkomendasikan ya sesuai dengan tema malam hari ini, sesuai dengan judulnya ya untuk terapi permasalahan lutut. Nah, ini ada yang pertama Faras Klasik ya, yang tadi saya sudah sebut. Faras Klasik ini adalah booster terapi ya. Tidak hanya permasalahan lutut, dia juga bisa untuk penyakit degeneratif, menahun, dan juga untuk keluhan-keluhan yang tidak jelas penyebabnya ya, yang tidak tahu penyebabnya apa. Seperti itu. Ada kan biasanya nggak tahu sakit apa gitu ya, nggak tahu ini tapi badannya nggak enak. Seperti itu. Atau mungkin ada keluhan psikomatis ya, itu bisa diatasi menggunakan minyak Faras Klasik ini ya. Sudah lebih dari 78 macam penyakit yang sembuh menggunakan minyak Faras Klasik ya, mulai dari yang sakit ringan sampai yang sakit berat ya, ada tumor, kemudian stroke, saraf kejepit ya, itu juga bisa disembuhkan menggunakan minyak Faras Klasik ini. Nah, mengapa sih minyak Faras Klasik ini dapat membantu dalam proses penyembuhan pada permasalahan lutut ya? Ini kita dalam tanda kutip yang khusus permasalahan lutut ya, baik yang disebabkan cedera, rematik artritis atau osteoporosis ataupun keluhan lutut yang disebabkan oleh asam urat. Nah, karena apa? Karena bahan-bahannya tadi ya. Tadi ada bahan-bahan 6 unsur tadi itu dari daun, akar, batang itu. Nah, kita mau sedikit mengupas bahannya ini 108 macam tanaman itu banyak sekali ya. Nah, kita mau ambil yang bahan-bahan yang bisa membantu dalam penyembuhan permasalahan lutut ya. Ada cengkeh ya. Cengkeh ini juga nanti di akhir kita akan bahas. Cengkeh ini mengandung eugenol yang tinggi ya, yang berfungsi untuk anti nyeri, anti peradangan ya. Kemudian ada bunga lawang, ada lavender, kemudian ada pala. Nah, pala ini mempunyai kandungan safrol dan eugenol juga myristicin ya. Myristicin itu untuk anti nyeri ya, seperti ya. Jadi pala ini juga bisa disebut dengan painkiller ya. Jadi bisa untuk anti nyeri ya. Kemudian untuk anti inflamasi. Jadi dia bagus untuk memang untuk nyeri sendi itu bagus minyak pala ini ya, untuk menghilangkan rasa sakit secara alami. Kemudian ada juga kita mau ambil serai ya, serai. Daun serai tidak hanya untuk dimasak tapi juga bagus untuk kesehatan tubuh, terutama untuk ini ya, untuk ini yang permasalahan lutut, serai ini memiliki kandungan juga analgesik ya. Jadi rasanya kan hangat ya serai itu juga bisa membantu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas juga memiliki kandungan antiinflamasi. Kunyit apalagi ya, tadi saya sudah bilang ya, pernah dibobokin sama kunyit ya. Nah, itu juga buat antiinflamasi juga buat analgesik. Jadi memang kandungan-kandungannya ini sangat berkhasiat dan rasanya Faras Klasik ini jauh lebih hangat ya. Jadi Faras Klasik itu bisa membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh dan bisa untuk melemaskan otot ya. Biasanya kan yang disebabkan sakit lutut itu kan ada otot-ototnya yang kaku mungkin ya. Itu bisa pakai Faras Klasik ini ya. Atau mungkin yang menderita nyeri nggak bisa ditekuk seperti Bu Renata tadi itu ya, dibalurutin pakai Faras Klasik ini. Nah, bagaimana cara lengkapnya nanti, cara terapinya seperti apa? Nanti pembicara kedua akan menjelaskan dengan detail dan lebih jelas lagi ya. Kemudian ada yang tadi untuk terapi kesehatan ya, ada Sunplus. Nah, Sunplus ini juga direkomendasikan untuk nyeri lutut. Sunplus itu terbuat dari 5 bahan alami ya. Ada kulit manggis ya. Kulit manggis sudah terkenal sangat bagus untuk kesehatan ya. Nah, kemudian buah amla, kemudian ada meniran ya, daun meniran, kemudian ada juga daun murbei ya. Semuanya ini diramu sehingga mampu menjadi minuman kesehatan ya, untuk suplemen kesehatan ya, dan bisa mengapa sampai bisa meredakan nyeri lutut ya? Karena kenapa ya? Kita udah tahu ya kulit manggis itu kualitasnya seperti apa untuk kesehatan. Nah, Bersamplus ini mempunyai kandungan super antioksidan. Kalau super itu sudah luar biasa sekali ya antioksidannya. Juga untuk anti peradangan atau anti inflamasi ya, sehingga bisa untuk anti nyeri juga dan meningkatkan imunitas tubuh ya. Samplus ini bisa memperbaiki juga sistem dalam darah ya, dan bisa untuk mengencerkan darah ya. Mungkin ada asam uratnya ya, jadi bisa dibersihkan menggunakan Samplus ini ya, di dalam darah itu ada asam uratnya bisa dibersihkan ya. Atau mungkin sudah nyeri sekali karena asam urat itu bisa rajin minum Samplus ini ya. Jadi Samplus ini sangat membantu ya, bisa dikombinasikan dengan Faras Klasik ya, supaya penyembuhannya lebih cepat ya. Jadi balur pakai Faras Klasik, kemudian dari dalamnya minum Samplus ini ya. Terus selanjutnya tadi ada produk untuk terapi kesehatan. Faras juga memiliki produk-produk untuk energizing ya. Nah, ini kenapa disebut produk energizing? Karena produknya ini langsung ketika kita pakai itu langsung kita semangat, mungkin kena ngantuk atau pusing gitu ya, tapi kita pakai yang produk energizing ini langsung semangat kembali gitu ya, langsung energinya keluar kembali ya. Nah, ini meskipun kecil-kecil, produknya kecil-kecil ya, tapi khasiatnya juga sangat luar biasa. Memang dikemas lebih kecil supaya mudah dibawa kemana-mana ya, dan tidak kalah cesplengnya dari yang Faras natural ataupun Faras klasik ya. Kalau sedang
sakit-sakit mendadak itu bagus pakai yang produk-produk energizing ini. Ada Parascare Natural Oil ya, kemudian ada minyak angin PR79, ini ada yang rose, ada yang original ya. Nah, minyak angin ini pada waktu pandemi itu sangat booming ya, karena bisa untuk meredakan pernafasan, mengatasi anosmia pada penderita COVID ya. Nah, kemudian ada juga kopi Kenzen. Nah, ini juga produknya Faras yang bisa diminum ya untuk menaikkan semangat ya untuk pria-pria itu pakai Kenzen ini ya, dari kandungannya bisa untuk libido juga. Nah, setelah itu produk ini kan ya, produk energizing ini ada salah satunya yang bisa digunakan untuk mengatasi terapi sakit permasalahan lutut, namanya Parascare Hot. Kita ambil yang hot karena ini lebih panas ya. Nah, minyak Parascare Hot ini memiliki kandungan yang sama juga 108 macam tanaman ya, tapi dia bersifatnya lebih panas ya. Ada juga kandungan mentol dari peppermint ya. Jadi rasanya lebih panas, ada rasa mint-mintnya begitu. Nah, rasa yang cenderung lebih panas ini sangat membantu untuk nyeri sendi, nyeri lutut ya. Biasanya kalau kita sedang linu atau mungkin ada nyeri-nyeri itu kalau dikasih yang panas-panas itu kan enak ya. Nah, ini saran saya pakai yang ini, yang Parascare Natural ini ada 2 kemasan ya. Ada yang 8 mili itu bentuknya roll on, mudah dibawa kemana-mana, tinggal buka dan di roll aja, dioles. Kemudian ada kemasan refillnya, kemasan 60 mili ya. Bisa dibuat refillnya atau bisa juga langsung dipakai di kemasan 60 mili itu ya. Kalau tiba-tiba kemana-mana mendadak nyeri itu menyerang, langsung segera oleskan minyak Parascare ini ya. Dan saya itu pernah mengalami sakit leher ya. Kalau kita bilang itu keblinger ya, kayak salah bantal. Jadi kalau buat noleh itu sakit ya. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ketika noleh ini kayak berat, kayak ada yang apa gini ya, kasih tekan kuat gitu. Nah, kemudian saya coba kasih itu. Memang rasanya itu kalau di leher ya, apalagi lehernya berkeringat itu panas sekali, cekit-cekit gitu, tapi enak gitu ya. Jadi nggak kerasa tahu-tahu sakitnya itu udah hilang ya. Memang lebih panas tapi cepat sekali gitu. Itulah yang dinamakan produk energizing ya. Jadi cepat sekali kita bisa merasakan panasnya itu. Nah, ini bisa juga untuk sakit lutut itu ya, untuk mempercepat proses penyembuhannya itu bisa pakai yang ini. Nah, selain ini ada produk energizing ini, kita juga ada Faras memiliki produk-produk yang aromaterapi. Nah, ini adalah essential oil ya. Essential oil itu merupakan ekstrak dari tanaman herbal. Nah, mengapa essential oil juga bisa digunakan untuk terapi penyembuhan? Karena reaksi pengobatan dengan menggunakan aroma yang melalui hidung itu lebih cepat ya, kayak kita, jadi saraf bagian hidung itu mengantarkan impuls ya, apa yang dihirup itu ditimbulkan aroma itu langsung ke pusat otak ya. Nah, dari situlah pengobatan bekerja secara spesifik setelah dihirup langsung ke otak dan ke pusat tempat sakitnya itu ya. Jadi aroma ini juga secara dihirup ini memiliki pengaruh pada kondisi psikis, pikiran. Jadi kalau yang sakitnya karena pikiran itu bisa pakai aroma ini ya. Tapi tidak hanya dipakai dengan aromanya, bisa cara pakainya juga bisa dilakukan secara topikal atau dioleskan langsung. Namun untuk penggunaan secara topikal, karena ini adalah minyak esensial atau minyak tunggal yang rasanya jauh lebih pekat ya, itu ada kalanya kulit itu lebih sensitif terhadap minyak-minyak esensial oil. Jadi perlu adanya minyak pembawa kalau kulitnya sensitif ya. Minyak pembawa atau yang disebut carrier oil itu ada juga di Faras ya, carrier oil. Nah, kalau tidak ada carrier oil bisa menggunakan minyak Faras natural ataupun Faras klasik ya. Jadi bisa di mix begitu untuk penggunaannya. Jadi Faras itu mempunyai 15 macam essential oil ya. Ada citronella itu minyak serai juga, ada nutmeg itu minyak pala, ada cinnamon ya kayu manis, kemudian ada patchouli, daun nem itu bagus untuk rambut, kemudian kenanga, ada betel leaf, kemudian peppermint, ada cendana ini bagus untuk kulit wajah ya, cendana juga untuk konsentrasi, untuk pikiran, lemongrass ya, lemongrass ini juga bagus untuk pengusir nyamuk, kemudian ada lemon, lavender, ginger ya, ginger ini akan kita bahas nanti ya. Kemudian eucalyptus, clove stem, dan clove bud. Clove ini adalah dari cengkeh ya, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa carrier oil yang bisa digunakan untuk terapi atau penyembuhan dalam permasalahan lutut ini. Nah, kita ada clove. Clove ini ada 2 macam jadi ya. Ada clove bud, itu dari bunga cengkeh, kemudian ada clove stem dari batangnya ya. Ini kita bisa lihat di slide ini ada 2 macam ya. Cengkeh itu memiliki eugenol yang tinggi dan bersifat antiseptik ya, dan juga analgesik atau anti nyeri ya. Jadi untuk sakit nyeri itu bisa pakai yang clove ini ya. Nah, clove ini secara oral bisa membantu meredakan sakit gigi juga ya. Dan untuk imunitas itu boosternya juga tinggi, antibakterial dan memiliki anti jamur juga yang kuat. Kemudian ini nih, yang kita akan bahas nanti juga pembicara kedua akan bahas lebih jelas ya. Sebagai pain reducer atau membantu meredakan nyeri ya. Nyeri-nyeri yang biasa disebabkan oleh sakit lutut itu pakai clove ini ya. Bisa juga untuk terapi saraf kejepit itu pakai clove ini ya. Jadi kandungan eugenolnya pada clove bud itu jauh lebih tinggi daripada kandungan eugenol pada clove stem ya. Pada bunga cengkehnya itu eugenolnya lebih tinggi. Jadi ini juga sangat panas ya minyak clove ini. Cuman harus berhati-hati pemakaiannya jika dipakaikan langsung. Kalau kulitnya sensitif disarankan pakai yang minyak carrier ya. Nah, kandungannya dalam gagang cengkeh itu berkisar 3-5%. Nah, ini jadi untuk terapi sakit lutut bisa sama Faras klasik, bisa ditambahkan dengan clove ini. Nah, satu lagi Rosevara yang bisa digunakan untuk sakit nyeri atau untuk terapi permasalahan lutut ya, ada ginger ya, jahe. Siapa sih yang nggak tahu jahe ya? Minyak jahe bisa selain bisa buat masak, jahe ini juga bisa dibuat minuman ya untuk menghangatkan tubuh ya. Kemudian jahe ini fakta uniknya tidak hanya untuk keperluan memasak, tapi juga bermanfaat untuk kecantikan. Nah, ada lagi untuk kecantikan ya. Nah, mengandung anti-inflamasi juga anti nyeri ya. Jahe juga bisa untuk melancarkan peredaran darah ya. Jahe bisa untuk
mengurangi peradangan ya pada penderita osteoartritis lutut ya, itu bisa juga untuk mengurangi peradangan ya, kemudian bisa meredakan bengkak ya, bisa untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian mencegah rasa nyeri itunya menjalar kemana-mana. Biasanya kalau sudah sakit lutut itu sampai ke paha atau sampai ke betis gitu ya rasa sakitnya ya. Nah, ini bisa digunakan dan sangat bisa untuk membantu dalam proses penyembuhan nyeri lutut ya. Memang kandungannya yang luar biasa ya untuk peradangan ini. Minyak jahe ini sangat bagus sekali ya. Nanti bagaimana cara terapinya ya akan dijelaskan oleh bicara kedua dengan detail ya, harus dipakainya bagaimana, itu nanti akan dijelaskan. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang produk-produk Faras ya, terutama produk-produk yang bisa digunakan untuk terapi dalam permasalahan lutut ya. Kalau mau penjelasannya nanti lebih detail tentang produk masing-masing produknya itu bisa mengikuti pelatihannya di dalam basic training ya tentang produk-produk Faras. Nah, jadi gunakan minyak Faras ini sebagai P3K di rumah Anda. Jadi ya, kalau tiba-tiba sakit sudah ada dulu sebelum kita pergi ke dokter, kita coba dulu pakai minyak obat atau minyak Faras ini ya, karena memang produknya sangat bermanfaat dan dibuat dari bahan-bahan alami dan berkhasiat obat dan pastinya berkualitas ya, karena tadi diproduksi sendiri di Indonesia ya. Nah, jadi setelah ini sudah berakhir juga materi kita malam hari ini ya, di sesi 1 ini tentang produk-produknya Faras dan manfaatnya seperti apa ya. Kita semua mau sehat ya, Bapak Ibu ya. Ayo ketik dulu, siapa yang mau sehat? Nggak ada yang mau sakit kan? Coba sih, saya mau tahu. Mau sehat semuanya? Nah, waktu sedang sakit itu biasanya orang kan kepingin sehat ya. Ya pastinya ya, kalau sakit itu kepingin sehat. Nah, saat sudah sakit itu baru sadar, oh iya ya, aku tadi tuh kebanyakan makan jeroan deh, makanya jadi sakit. Aku tadi kebanyakan makan es ya, jadi tenggorokannya sakit. Seperti itu ya baru sadar kalau sudah sakit. Kalau pas makannya enak itu nggak ingat ya. Nah, maka itu kita mau jaga kesehatan, bahwa kesehatan itu lebih penting dari harta. Karena kadang kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan seberapa banyak pun uang kita. Kalau kita sudah sakit, kadang-kadang tidak bisa dibeli kesehatan itu ya. Jadi kita mau jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga gaya hidup ya. Tentunya kita mau memiliki solusi sehat tanpa minum obat bersama Farah. Ya, sekian materi saya malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah, setelah ini akan ada materi yang luar biasa lagi tentang bagaimana cara terapinya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya kembalikan lagi ke Ibu Linda. Oke, baik. Terima kasih Bu Renata. Keren ya, semakin bagus membawakan materinya ini praktisi kita yang satu ini. Terima kasih Bu Renata, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita bisa mengetahui lebih detail ya. Kita punya produk kesehatan yang sangat bagus ya, asli Indonesia, betul dari rempah-rempah ya, dan sudah aman untuk Ibu. Kita panggilkan Ibu Krisnaria untuk membagikan testimoninya pada malam hari ini. Silakan Bu Krisnaria. Ya, Oke, Ibu udah. Krisnaria, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Iya, Ibu Krisnaria ini dari Medan ya, Bu ya? Oh, iya, Bu, saya dari Medan, tapi sekarang lagi di Bekasi. Oh, iya, 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 iya. Oke, silakan memberikan testimoninya buat teman-teman kita semua ini, sahabat para seluruh Indonesia. Oke, silakan ya, Bu. Bu Linda, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat buat kita semua ya. Nah, di sini saya mau berbagi testimoni pengalaman saya menggunakan minyak Faras. Nah, ini awal di tahun 2019. Nah, saat itu kaki saya tiba-tiba sakit. Nah, sakit saya kirain mungkin karena salah jalan atau keseleo gitu ya. Nah, saat itu saya coba diurut, karena biasanya kalau di kampung itu masalah kaki, keseleo, bengkak seperti itu hanya diurut di minyak biasa seperti itu. Ternyata setelah diurut bukannya malahan sembuh, malahan semakin parah. Nah, itu sampai agak bengkak dan memang agak kemerahan. Itu di lutut saya yang sebelah kanan ya saat itu. Nah, akhirnya karena semakin parah dan susah berjalan, saya coba ke dokter. Saya dibawa ke dokter dan diperiksa dan disarankan saat itu ronsen ya. Nah, setelah hasilnya keluar, ternyata ada pengapuran di lutut kanan saya. Di lutut kanan saya itu ada pengapuran dan dokter sarankan untuk dikikis atau dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan itu akan susah jalan ya, karena ada di bagian sendi, di antaranya itu terjadi penumpukan. Penumpukan kapur yang makanya kalau kita jalan itu susah ditempuk, harus lurus gitu. Dan kita kalau jalan harus itu ya, sendinya harus digerakkan. Cuman karena sakit, dan itu kalau sakit itu seperti ditusuk-tusuk gitu. Nah, makanya disarankan saat itu dioperasi atau pengikisan kapur istilahnya, istilah dokternya mungkin saya kurang tahu juga ya. Nah, cuman awalnya kan kaget karena menurut saya kalau pengapuran itu hanya terjadi untuk orang tua yang sudah berusia 50 tahun ke atas ya. Cuman dijelasin sama dokternya itu bisa juga terjadi sama usia muda, karena sering akan mengangkat beban, obesitas atau pernah cedera lutut gitu. Nah, setelah dijelasin emang saya dulu sebelum itu waktu sekolah pernah cedera lutut karena lompat jauh, lututnya sampai bergeser. Cuman saat itu pengobatannya hanya dipakai minyak biasa, diurut ke tukang urut seperti itu untuk menggeser lututnya yang bergeser ya. Cuman sembuh, dan mungkin akibatnya sekarang sama mungkin akibatnya karena makan makanan jeroan ya. Kebetulan saya penyuka jeroan. Jadi salah satu ternyata penyebab lutut itu bisa jadi karena itu atau bisa jadi karena cedera sebelumnya. Nah, sampai akhirnya saya takut ya dioperasi gitu.
Jadi dokternya cuma kasih obat tulang ya, obat tulang atau obat sendi itu, obat sendi, obat tulang sama obat anti nyeri. Nah, kemudian saya cerita ke orang tua saya dan mereka coba tawarin saya untuk beli minyak paras klasik karena katanya di kampung ada yang udah pernah pakai dan sembuh seperti itu. Nah, saya coba beli dan saya coba rutin pakainya ya. Cuma saat itu saya masih belum member, jadi pemakaiannya cuma saya balur-balur, cuma saya rutin setiap malam karena pagi sampai sore kan saya kerja ya dulu. Nah, rutin pemakaian hampir 2 botol lebih itu saya rutin dan berangsur-angsur sembuh. Dan saya pakainya cuma di kaki ya, karena walaupun di awalnya nggak tahu ya kayak pemakaian harus balut, cuman emang di kotaknya ada ya, kalau kita baca di ini ada cara balutnya, cuman kan kalau sendiri agak susah ya. Kalau kita udah jadi member mungkin udah dijelasin cara pemakaian walaupun kita sendiri seperti itu. Cuman saat itu hanya dibalut di bagian lutut. Tapi emang puji Tuhan dengan walaupun hanya lutut dan terbantu sembuh sampai sekarang, bahkan nggak pernah kambuh lagi. Nah, dan setelah jadi member juga sekarang saya tetap stok di rumah ya paras klasik karena ada keluhan sedikit tinggal dibalur paras seperti itu. Nah, mungkin banyak sih sebenarnya sudah terbantu dengan penggunaan minyak paras ini, khususnya di keluarga saya juga, orang tua saya udah cinta banget kayaknya sama minyak paras. Nah, semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini yang mungkin punya keluhan sama, punya keluhan lutut, tetap semangat untuk rutin balur ya, rutin balur karena emang khasiatnya luar biasa. Semoga bisa terbantu sembuh. Mungkin yang punya keluhan yang lain juga bisa terbantu sembuh. Nah, cukup sekian ya Bu testimoni dari saya. Saya kembalikan ke Bu Linda. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu ya, Ibu Kris ya, Kris panggilannya Kris ya. Ya, Kris, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Waktu itu Kris menggunakan minyak paras itu sampai terasa sembuh itu habis berapa botol kira-kira parasnya? Sebenarnya yang paling kerasa itu di 2 botol pertama ya. Saat itu saya belinya masih online. Dan saya pernah juga beli online harganya lebih murah ya. Cuman kebetulan saat itu belum tahu itu palsu atau enggak. Cuman emang ya namanya manusia wajar ya tergiur sama harga murah gitu. Saya coba beli juga dan itu hampir berapa botol ya, bisa 4, cuman yang terakhirnya itu saya udah beli yang harga murahnya gitu. Dan emang yang 2 botol pertama itu yang udah kerasa nggak pernah kambuh lagi. Cuman kan kita tetap karena udah tahu rasanya, kita beli gitu seperti itu. Ya, jadi dipastikan lagi ya Bapak Ibu ya, bahwa banyak minyak paras palsu ya. Jadi cari agen yang resmi menjual paras ya. Jadi hati-hati, jangan tergiur dengan harga murah ya. Dan juga tentu saja ya Kris, kita menggunakan minyak paras ini secara rutin supaya memperoleh hasil yang maksimal tentu saja ya. Dan juga jangan lupa minum air putih hangat ya Kris ya. Begitu ya, Kris? Ya, semenjak jadi member saya udah tahu. Oke. Karena dulu kalau online nggak tahu kan, nggak dijelasin seperti itu. Dan sekarang bersyukur dan bisa bergabung di paras ya. Kalau boleh tahu sekarang Kris umur berapa ya? Umurnya sekitar berapa? Saya 30-an ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit lutut itu nggak memandang umur juga ya, mungkin bisa juga ada permasalahannya, kita bisa sakit di lutut kita, dan terutama sendi ini akan dialami oleh orang-orang yang mempunyai usia lanjut ya. Jadi seperti umur seperti saya ini di atas 50 itu harus jaga-jaga ya, karena akan ada kendala di bagian lutut, karena lutut itu perlu juga adanya pelumas ya untuk supaya lutut kita juga tetap terjaga juga ya, Kris ya. Terima kasih Kris untuk testimoninya pada malam hari ini. Sehat selalu ya, semakin sukses di paras. Oke, terima kasih Kris. Baik, Bapak, kita pada malam hari ini kita beri sambutan yang luar biasa untuk Bapak Pasek Juniarta. Oke, Pak Pasek luar biasa, Pak Pasek luar biasa, Pak Pasek luar biasa. Selamat malam Pak Pasek. Halo Bu Linda, suara saya jelas di sana? Jelas Pak. Gimana kabarnya Pak di sana Pak? Oke, saya baik Bu. Ya. Video saya jelas di sana Bu? Jelas Pak, jelas. Oke, kalau begitu saya ambil alih malam hari ini Bu Linda ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau tes suara sama video. Suara saya dan video saya jelas di teman-teman. Sambil teman-teman absen juga. Takutnya materi malam hari ini tidak jelas di teman-teman. Ya, karena di beberapa daerah kemungkinan cuaca kurang mendukung ya. Nah, Endi jelas, oke. Aceh jelas, oke. Before minute. Ya, Tabanan jelas. Aku tuh dari Pura ya. Oke, Bu Madi jelas. Pak Stefanus jelas. Ini Lucy Purwanding, video dan suaranya jelas. Surabaya jelas. Oke, Pang jelas. Oke, kalau sudah jelas semua, malam hari ini saya akan mulai. Perkenalkan, nama saya Pasek Juniarte. Saya dari Kelungkung, Bali. Saya salah satu L di Paras ini. Malam hari ini saya dipercaya berbagi terapi aman dan alami penyembuhan yang ada di lutut. Oke, Bandung jelas semua. Oke. Tadi kita mendengar beberapa testimoni problem yang ada di lutut Bu Renata sama Krisnaria kalau tidak salah. Nah, saya akan banyak nanti cerita tentang problem-problem di Krisnaria. Ya, masih muda, kenapa bisa pengapuran, kenapa bisa sakit lutut, ini yang banyak kita bahas pada malam hari ini. Nah, saya mengenal dunia pengobatan, saya flashback sedikit, saya mengenal dunia pengobatan dari tahun 2009, kemudian bergelut di dunia tulang belakang,
di dunia saraf, di dunia sendi lutut juga dari tahun 2016 dan memperbaikinya dari tahun 2018. Tumben malam hari ini saya berbagi tentang masalah lutut karena apa? Masalah lutut gampang-gampang susah. Ya, karena kalau saya bilang dari pengalaman saya bergelut di dunia sendi tulang, di dunia pengapuran tulang, saraf kejepit, osteoartritis, kemudian rematik artritis, dalam artian problem di lutut itu kompleks banget. Ya, salah sumbernya, salah diagnosanya, progres penyembuhannya agak lambat. Benar mendiagnosa, benar melihat sumber masalahnya, proses pengobatan itu seperti amazing, seperti sebuah keajaiban terjadi. Ya, sama tadi mendengar ceritanya Krisnaria, sudah dipijit bengkak merah, harusnya dioperasi karena ada pengapuran di sendi lutut, malah dibalurin minyak, kenapa bisa sembuh kayak itu. Dalam artian, ini case yang menarik, sebentar saya akan cerita kenapa itu bisa terjadi. Nah, masalah di lutut, masalah yang saya bilang, kalau seseorang yang punya problem di lutut, ibaratnya ini fondasi beliau untuk aktivitas sehari-hari ini agak berat atau agak susah. Ya, mau bangun aja susah dari tempat tidur, dari duduk, mau tidur susah, mau duduk susah. Dalam artian, yang paling berat bekerja pada tubuhnya kita ini adalah lutut. Setuju nggak? Ya, dia menjaga badan kita, dia menjaga tulang belakang kita, dia menjaga bodi kita. Ya, dalam artian, semua badan kita ini, baik yang kurus maupun yang berat badan yang berlebih, sendi lutut ini yang menjadi peran vital. Kalau lututnya aman, segemuk apapun orang, sebesar apapun orang, fine-fine aja. Mau dia bangun, mau dia lari, mau dia jalan, mau dia aktivitas, mau dia naik tangga, jongkok bangun, fine-fine aja. Baik-baik aja. Tapi pada saat lututnya mulai bermasalah, itu ibarat seperti momok yang sangat menakutkan. Bangun aja susah, jalan, sehari-hari itu berat banget. Mau tidur susah, bergerak sedikit waktu tidur, kebangun, nyeri. Mau bangun, mau ke kamar mandi, itu susahnya minta ampun. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tanya-tanya sama teman-teman yang hadir malam hari ini. Yang hadir malam hari ini, siapa yang ada masalah lutut? Sambil teman-teman bisa sebutkan sakitnya apa, contoh rematik di lutut, asam urat yang membuat lututnya sakit, atau siapa yang ada radang sendi, siapa yang ada saraf kejepit di lutut, atau siapa yang sudah ada pengapuran di lutut, teman-teman bisa komen dulu. Ya, karena takutnya malam hari ini saya cerita tentang lutut, teman-teman nggak ada yang punya masalah. Problem juga. Jadinya dia pas marketnya. Ya, teman-teman hadir untuk mengetahui bagaimana masalah yang ada di lutut, itu aja sih intinya. Bu Karniani, lututnya kenapa, Bu? Ada masalahnya. Ibu Lilis Soleha, lututnya kenapa? Ibu Rosita Tiarma, osteoartritis. Wah, ini udah problem pengapuran. Saya habis jatuh dari tangga, sudah 2 bulan. Diagnosa awal pengapuran. Sama kayak tadi Krisnaria. Gara-gara jatuh, di diagnosa awal pengapuran. Sekarang sedang progres terapi paras. Ya, sebentar saya cerita. Dalam artian, kalau tidak ngerti sumber masalahnya, kalau tidak ngerti sakit lutut ini, ibaratnya beli kucing dalam karung. Apanya yang harus saya obati? Apakah saya terus minum obat? Apakah saya harus operasi? Apakah saya harus fisioterapi, pijat, atau lain-lain? Karena nggak ngerti. Tapi pada saat ngerti, Anda mengalami masalah lutut seperti apa? Atau Anda mengalami cedera lutut, atau Anda mengalami pengapuran, harus diapain? Ini yang paling penting. Kayak. Bu Madis, saya pengapuran. Ibu Ida Sulastri, saya Pak, ketika saya jalan pagi terus naik turun tangga terasa sakit. Oke, ada beberapa yang sudah cerita tentang masalah-masalah lutut. Jadinya seperti ini. Paling kelihatan itu seseorang yang punya masalah lutut itu naik tangga. Harusnya dia 2 kaki bergerak saat naik tangga ataupun turun tangga, malah hanya 1 kaki aja. Ini mulai lututnya tidak nyaman. Atau yang paling kelihatan, jongkok bangun. Siapa yang bisa jongkok, siapa yang tidak bisa jongkok. Itu ciri-ciri awal problem di lutut. Ya. Yang paling parah, orang yang punya masalah lutut yang saya temui itu rata-rata tidak bisa duduk bersila. Jadinya pada saat nekuk kaki itu, kakinya kaku, sakit, nyeri, nggak bisa kakinya ditekuk. Ini efek dari lutut. Makanya saya bilang orang yang punya masalah lutut ini berat banget. Duduknya susah, tidurnya susah, bangunnya susah. Ini orang-orang yang punya masalah lutut. Ya, malam hari ini saya akan banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya di klinik tentang progres penyembuhan dari lutut ini. Saya banyak belajar tentang saraf kejepit. Habis itu problem-problem di lutut, osteoartritis, rematik artritis, saraf kejepit di lutut, asam urat. Sebenarnya itu sumber masalahnya kalau dibilang ada satu, ya, tapi pemicunya banyak titik. Bagaimana menyelesaikan sumber masalah ini nanti, ya, kita akan bahas. Sehingga saya banyak punya pasien-pasien yang ada problem di lutut, ya. Pengalaman saya menangani banyak kasus tentang di lutut, akhirnya banyak yang terbantu. Malah terakhir saya ketemu salah satu umurnya 60 tahun ke 70 tahun, beliau datang itu di papah, duduk tak kuat, habis itu
bersila nggak bisa, nekuk kaki pun tidak bisa. Akhirnya saya ngerti polanya bagaimana bagaimana lutut itu bisa sembuh, bagaimana progres penyembuhan lutut. Akhirnya saya ketemu 2 kali, saya perbaiki 2 kali, di pertemuan kedua udah beres semua. Dia bersilanya udah aman, jongkok bangun, malah jalan jongkok pun udah bisa. Itu luar biasa banget, karena sumbernya paham kenapa dia bisa gangguan di lutut. Saya baca-baca dulu. Josandra, saya ada masalah di bahu, jatuh terus 3 tahun 12 tendon saya sobek sampai tangan ngeplek yang sebelah kiri. Lalu saya dioperasi untuk jahit kembali tendonnya. Yang saya mau tanya, sejak jatuh tahun 2016 saya nggak bisa tidur miring ke kiri dan ke kanan. Lurus aja, kalau miring saya kesemutan. Apa bisa saya pakai minyak ini? Bisa, Bu. Wajib pakai minyak paras ini. Gitu. Ya, ini kalau problemnya Ibu itu udah masuk gejala saraf kejepit. Jadinya seminar, webinar yang sebelumnya yang pernah saya isi tentang saraf kejepit itu, seseorang yang pernah jatuh, itu lama-lama jika dibiarkan problemnya itu sarafnya akan bermasalah. Salah satunya tidur kadang-kala nggak bisa tengadah. Atau tidur tengadah bisa tidur miring kiri kanan, tidak nyaman. Ini Bu Josandra itu problemnya di tulang belakang yang arahnya mengarah ke penekanan saraf. Baru Faras nanti di bagian tulang belakang sering-sering. Kalau naik turun tangga kadang kayak nggak, apa ya, jengah ini apa ya disebutnya, tapi kalau jalan biasa mah nggak kerasa. Kalau naik tangga, ya betul. Problem di lutut itu paling kelihatan di naik tangga, karena kanan dari tangga kan berbeda. Ya, beban tubuh ada di tumit, bukan di tumit ya, di kaki, di ujung kaki sama di lutut. Makanya problem akan kelihatan di sana, Bu Nurul. Pak Mas, kalau buka itu bisa dibalurkan dengan Faras ini partian kecelakaan? Bisa. Ya, membantu proses mengaktifkan jalur-jalur otot dan saraf. Ya, sama kayak cerita Krisnaria tadi ya. Ini sama juga problemnya Bu Karmiani. Sebenarnya seseorang yang pernah jatuh ya, lututnya cedera, seseorang yang jatuh patah tulang, seseorang yang jatuh gara-gara keselium. Efek yang sekarang itu keselium. Efek yang sekarang itu cedera, cedera lutut, cedera ankle kayak gitu. Patah tulang ini efek yang sekarang. Sebenarnya momok yang paling menakutkan itu jangka panjang. Jangka panjangnya itu saraf kejepit. Baik saraf kejepit di kaki, baik saraf kejepit di lutut, baik saraf kejepit di pinggang. Ini jangka panjang. Ya, kalau saya bisa ilustrasikan problem seseorang yang ada insiden kayak gitu ya. Seseorang yang jatuh kayak gitu. Kalau saya bisa ilustrasikan, ibaratnya motor. Motor kalau jatuh, biasanya bisa langsung dipakai apa tidak? Ya, kadang-kala bisa, kadang-kala tidak. Pas motor jatuh, mungkin setang motornya bengkok, shock breaker-nya atau bannya agak neken rem, akhirnya tidak bisa jalan. Ataupun pada saat motor jatuh, motornya bagus, baik-baik saja. Ya, setang bagus, habis itu shock breaker, bodi semua bagus, tapi nggak bisa hidup. Kadang-kala yang bermasalah itu sistem kabel. Kabelnya tekan, kabelnya putus ya itu. Sampai motor itu nggak bisa hidup. Sama kayak seseorang yang pernah jatuh, kita pernah jatuh, itu lama-lama sistem kabel, sistem listrik atau sistem sarafnya pasti bermasalah. Makanya siapapun yang pernah jatuh lama-lama akan problem di saraf. Bisa di lutut, bisa di kaki, bisa di pinggang, bisa di leher, bisa di badan. Ya, tergantung di titik mana waktu itu jatuh dan kebentur atau banyak ada penekanan saraf aja sih pada intinya. Saya ada saraf kejepit di cervical 5 sampai 6. Jadi kadang suka kesemutan di tangan ya. Cervical 5, 6, 7 ditambah kemungkinan toraks satunya. Teman saya Pak, pas jalan lututnya bunyi ceklek ya. Sekarang lututnya sakit dan pinggangnya sakit. Sudah mulai pakai paraf. Itu udah termasuk kejepit arahnya tulang belakang dan saraf ada masalah. Memang perlu balur Faras. Tinggal sebentar teman-teman yang hadir malam hari ini ngerti polanya, akhirnya penyembuhannya lebih maksimal. Mau dia lutut, mau dia pinggang, mau dia leher, mau dia bahu, mau dia kaki, ngerti polanya malam hari ini, hampir mirip, beres. Saya dulu semasa dari pada saat sholat pernah bunyi kletuk saya abaikan. Sekarang terasa sering sakit di lutut. Sekarang terasa itu kalau dibuat selonjor itu nyeri dan terasa kaku. Saya pernah nggak periksa. Saya nggak pernah periksa. Ya, kejepit arahnya saraf ada masalah itu aja sih. Kemungkinan ada penekanan saraf sama otot. Oke, nah itu lumayan feedback dari teman-teman semuanya. Jadinya kenapa lutut itu bermasalah dan kenapa itu terjadi progres penyembuhan. Nah, sekarang saya mau masuk slide dulu ya, biar tidak terlalu malam. Selesai malam hari ini, oke saya masuk slide dulu. Kenapa kalau naik motor tangan suka kebas? Ya sama. Kenapa naik motor tangan kesemutan? Kenapa kalau naik motor tangan kram? Ya? Dalam artian kalau sudah tangan ataupun kaki sama aja. Tangan sama kaki itu ada namanya neuropati. Ya. Ada namanya sistem saraf. Dalam artian di tangan atau kadang-kala di mata pun bisa kabur gitu. Ya, ini contoh Ibu Sanio bawa motor tangan kebas. Kenapa tangan bisa kebas kayak gitu ya? Karena di sistem tangan ini ada namanya neuropati, sistem saraf paling kecil. Harusnya di sistem tangan-tangan ini ada darah yang mengalir, gara-gara makanan, gara-gara gaya hidup kita, saraf-saraf kecil di tangan, saraf-saraf kecil di ujung kaki, gitu, saraf-saraf kecil di mata itu harusnya ada darah, itu ada kayak kristal, kayak ada gula di sana, kayak ada kristal asam urat di sana. Ini yang membuat kesemutan. Coba Ibu Sanio cek darahnya, asam uratnya berapa, gulanya berapa. Kecenderungan gara-gara itu. Jika
Ibu Saniong sudah cek darahnya bersih kayak itu, tidak ada asam urat, tidak ada gula, kecenderungan sarafnya ada masalah. Oke, sekarang saya mulai materi ya. Coba saya ada video ya, teman-teman. Ini salah satu contoh. Sekarang mungkin step pertama wajib langsung berbeda. Ini salah satu cerita hampir mirip dengan tadi teman-teman yang tanya, sama salah satu testimoninya Krisnaria ya. Jadinya awalnya beliau cedera. Beliau suka apa ya, main bola, bulu tangkis apa motor, yang intinya lututnya cedera kayak gitu. Lututnya cedera, jadinya dipijat, diurut, diobati biasa lah kayak gitu. Lama-lama pengapuran dibilang. Lama-lama pengapuran dan harus operasi. Cuma bersyukur ketemu saya sebelum operasi. Jadinya beliau nginjak kaki itu, nginjak kakinya, ini yang cedera kaki kanan, lutut kanan. Pada saat nginjak lantai itu kesetrum. Jadinya nggak bisa nginjak lantai, sakit langsung, nggak bisa berdiri. Habis itu sakit, nyeri, intinya nggak kuat berdiri. Mau berdiri aja langsung kayak kesetrum gitu. Nah, dari ciri-ciri itu saya ketemu sebuah pola. Ini lututnya kemungkinan masalahnya masalah berikutnya. Sebenarnya sumber masalah di awal itu ada saraf yang ketekan atau saraf kejepit gara-gara beliau jatuh. Ya, akhirnya setelah saya ketemu, saya balurin farah, saya perbaiki tulang belakang, sendi tulangnya saya perbaiki, dia bisa berdiri normal. Walaupun dalam artian masih pakai tongkat. Karena ini step by step, karena baru 6 bulan dia tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan gara-gara lututnya yang trouble ini. Dan ini mau operasi. Cuma bersyukur ketemu saya akhirnya nggak jadi operasi. Sampai tangannya gara-gara sering itu tangannya sakit, frozen shoulder. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ngerti bolanya, lututnya diperbaiki, dia bisa nyentuh lantai, jalan udah mulai. Nah itu. Ya. Tuh. Kemudian malah saya ada beberapa ketemu salah satu customer saya, dia operasi di tangannya ini ada gatal sampai keluar dagingnya, akhirnya tangannya ini operasi. Habis operasi tangan, dia nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Kan sebuah hal yang aneh terjadi. Tangannya yang dioperasi, tapi dia lumpuh. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya bilang, ini bukan stroke. Ini sarafnya yang konslet. Sistem listrik tubuh, sistem otot, sistem saraf, intinya sarafnya lagi trouble, tidak sambung ke sana kemari. Ya. Sama, prosesnya sarafnya diperbaiki, dan turun beberapa sendi kaki tulang belakangnya, bisa jalan. Itu unik, saya bilang. Saya ketemu salah satu kasus pasien seperti itu, gara-gara dia di operasi tangan, seperti itu. Dan yang paling parah masalah di lutut itu tentang operasi. Ya, saya ketemu 10 orang, 10 orang yang operasi, 8 orang ini gagal operasi di lutut. Ya, jadinya anggap lututnya itu dia bisa nekuk, kakinya bisa nekuk. Nah, ada salah satu beberapa yang datang itu lututnya ini semua sendi tulang, ibaratnya cairan lemak apapun yang ada di sendi lutut itu dihabisin semua. Akhirnya kakinya nggak bisa nekuk, lurus. Mau dia berdiri, mau dia duduk, ini kakinya lurus, nggak ada pergerakan sama sekali. Itu. Tapi tadi saya ketemu pasien yang sudah dioperasi umur 60-an, baik-baik aja, fine-fine aja. Cuma kakinya panjang sebelah. Cuma dia jalan masih jalannya agak pincang, ya. Dan agak susah jongkok, ya. Itu murni problem gara-gara otot sama sarafnya nggak pernah dilatih. Akhirnya latihan di lutut beres juga. Saya sedang menjalani fisioterapi. Setelah direkomendasi ke neurologi karena keluhan sakit nyeri kepala yang sering, belakangan makin dekat intervalnya, hasil ronsen saya disebutkan ada masalah di leher saya. Spondylosis cervical. Jadinya cervicalnya ada masalah. Cervical atau tulang lehernya ada masalah. Bentuk tulang leher saya sudah tegak dan masanya berkurang serta menanjak. Untuk diketahui, profesi saya penjahit. Ini kalau rata-rata yang punya masalah leher, penjahit pasti. Penjahit, driver, orang yang bekerja di kantor, banyak membungkuk. Intinya ketegangan terus-menerus di ini berjam-jam dan puluhan tahun. Kata dokter itu yang menjadi ya. Saya juga pernah beberapa ketemu tukang jahit yang tidak bisa noleh. Jadinya kalau dia noleh, ini bukan lehernya noleh, tapi badannya ini. Jadinya karena terlalu lamanya dia ada masalah di leher, tidak pernah diselesaikan, akhirnya ototnya mulai membeku. Itu namanya nge-freeze. Akhirnya badannya kaku. Lehernya kaku seperti itu. Oke, nah, saya lanjut materi dulu ya. Nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain kita akan bahas. Nanti pertanyaan. Nah, ini waktu saya setengah jam sampai jam 10 malam, semoga cukup. Masalah di lutut itu banyak banget. Salah satu masalah di lutut namanya RA, rheumatic arthritis. Ada orang yang sakit di lutut, nggak sembuh-sembuh, diobatin, disedot cairan, habis itu ditambah cairan, nggak beres-beres, dipijat, nggak beres-beres, fisioterapi nggak beres-beres gitu. Obatin saraf kejepitnya dioperasi nggak beres-beres. Ternyata seseorang kena yang namanya RA. Nah, pas RA ini, anehnya dikasih obat autoimun, obat lupus sembuh itu. Karena memang RA ini arahnya ke lupus. Ya. Jadinya dia diberikan anti radang sendi untuk lupus, ternyata bisa sembuh.
Karena memang dia obatnya ini meningkatkan imunitas tubuh. Makanya orang yang RA sembuh dengan cepat setelah minum Samples 3x3. Imunitas tubuhnya stabil, imunitas tubuhnya diperbaiki, sembuh. Bukan lututnya diotak-atik, tapi imunitas tubuh. Ya, jadinya balancing imunitas tubuh. Kalau orang lupus terlalu tinggi imunitas, habis itu imunitasnya yang merongrong badannya. Makanya nanti teman-teman yang ketemu RA seperti ini, rematik artritis sudah dibilang RA, produk yang paling saya sarankan itu Samples, pasti beres. Ya, saya banyak ketemu pasien-pasien RA di klinik, Samples yang membereskan. Karena memang orang yang RA ini imunitasnya terlalu berlebih, ini perlu distabilkan dengan yang namanya Samples itu. Nah ini rematik artritis. Ciri-ciri rematik artritis sama. Dan bawaannya kecenderungan punya asam lambung yang sangat tinggi. Orang yang sakit lutut, jika dia problem banyak di psikomatisnya, asam lambungnya, anxiety-nya terlalu cemas berlebihan, kecenderungan arahnya ke RA nanti. Ya, sehingga rata-rata orang yang RA dikasih obat apapun kadang-kadang nggak mempan. Dikasih obat apapun kadang-kadang menolak karena lambungnya bermasalah. Ini yang memicu autoimunnya itu jalan kayak gitu. Sehingga padahal seperti ini yang perlu diberesin itu imunitas tubuh, sistem lambungnya dengan anti Samples. Kemudian masalah di lutut itu saraf kejepit. Ya, yang barusan video yang saya putar itu salah satu ciri-ciri saraf kejepit yang diagnosa awalnya mungkin saya bilang kurang tepat aja. Dia dibilang pengapuran atau lututnya bermasalah. Ciri-ciri pengapuran, ciri-ciri lutut itu kropos, ciri-ciri lutut itu saya bilang kurang berfungsi dengan normal saat lutut, bukan kelihatannya. Nah ini contoh lutut. Pada saat ditekuk itu tidak bergerak sama sekali, itu murni lututnya bermasalah, tempurung lututnya. Kalau seseorang yang gangguan di lutut, divonis pengapuran apapun, lututnya ini bisa ditekuk. Anggaplah dari 90 derajat ini, dia setidaknya hampir sempurna ditekuk. Itu kecenderungan otot sama sarafnya masalah. Saya bilang, dia kena saraf kejepit di lubang 3. Ya, makanya saya ketemu pasien yang barusan itu yang tidak bisa berdiri gara-gara setrum, tidak bisa jalan itu, progresnya lebih cepat gara-gara saya ngerti sumber masalah. Dia itu saraf kejepit. Sama Krisnaria tadi. Ibu Krisnaria, kenapa dibalurin minyak paras sembuh? Karena Bu Krisnaria bukan pengapuran. Salah satu ciri-ciri lagi. Bu Krisnaria masih muda. Ya, kalau saya bilang kecenderungan untuk pengapuran itu sedikit sekali. Karena masih muda. Ya, itu otot sendi tulang masih bagus, fine-fine aja. Walaupun cedera. Nah, cederanya ini dulu cedera lutut, dulu jatuh yang membuat lututnya keselio, cedera, efek jangka panjangnya itu pasti sarafnya bermasalah. Nah, kenapa dibalut paras, Krisnaria sembuh? Itu gara-gara sekarang lututnya sarafnya mulai lebih rileks, sarafnya lebih aktif, tulang belakangnya lebih longgar dan tidak terlalu tekan saraf. Kemudian asam urat. Banyak orang tidak paham. Salah satu yang memicu dari sakit di lutut itu asam urat. Siapapun yang punya asam urat, lututnya ada masalah. Coba saya tanya. Teman-teman yang hadir malam hari ini di webinar ini, siapa yang punya asam urat? Ya. Kemudian, siapa yang punya asam urat, pernah nggak lututnya nyeri, sakit saat dia jalan, saat malam hari, saat naik mobil, kena AC, saat naik motor, kena angin terlalu lama? Pernah nggak lututnya nyeri? Yang punya asam urat. Coba saya tanya dulu. Saya ingin sekalian survei, benar nggak? Apa yang saya tanya ini, siapapun yang punya masalah di lutut, kecenderungan, siapa yang punya masalah asam urat, kecenderungan ada masalah di lutut. Coba, benar nggak? Ini Josandra seru ya, Bu juga seru pertanyaannya, kanker sama pasca operasi. Sebentar ya, nanti Bu Lina tolong ingatkan saya pertanyaan-pertanyaan ini nanti ya. Nah, benar nggak orang yang asam urat itu punya problem di lutut? Ya, kan nanti teman-teman bisa cek. Nanti teman-teman yang ada nanti saudaranya, keluarganya, tetangganya, temannya yang punya asam urat mengeluh lututnya bermasalah. Ya, lututnya bermasalah. Itu karena asam uratnya tinggi kayak itu. Ya, lututnya tidak pernah diperbaiki, tapi asam uratnya diberesin, asam uratnya dibersihkan, lututnya sembuh dengan sendirinya. Kayak gitu. Kemudian lahir pengapuran tulang, pengapuran sendi, osteoporosis, osteoartritis radang, pengapuran ya itu. Jadinya kepadatan tulang itu berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Jadinya ini udah berumur. Kayak tadi, contoh Krisnaria itu nggak mungkin. Masih muda, umur 30, umur 50 pun tulang masih bagus. Kecuali umur 50 tahun terlalu banyak minum obat yang membuat sistem ginjalnya bermasalah yang akhirnya tulang ada masalah. Itu aja sih. Kalau umur-umur segitu masih aman-aman aja. Nah, secara umum, secara teori, lutut bermasalah. Seseorang yang punya masalah, baik dia saraf kejepit, baik dia RA, baik dia asam urat, baik dia pengapuran tulang, osteoporosis, ya sejelek-jeleknya pengapuran tulang itu olinya habis, kelebihan oli, cairannya diambil, ada banyak cairan-cairan di sedot. Itu. Nah, semua problem itu pada dasarnya itu masalah ini terjadi gara-gara satu, darah di lutut tidak mengalir normal. Darah di lutut tidak mengalir normal. Ibaratnya sebuah sungai.
sungai yang alirannya bagus, mengalir bagus, itu sungainya itu jernih pasti. Habis itu tidak berbau. Coba aja sungai itu ketumpuk sampah banyak. Ya, airnya nggak ngalir bagus, banyak tumpukan, hujan sekali lapar, hujan sekali banjir kayak gitu. Sama kayak sistem di tubuhnya kita. Masalah di lutut, sendi manapun ya, mau siku, mau tangan, apapun, problemnya terjadi gara-gara aliran di darah di sana masalah. Ya, apakah masalahnya gara-gara kristal asam urat, urin, protein, garam banyak di lutut yang membuat darahnya ngalir tidak maksimal gara-gara kristalnya itu? Ataupun sistem sarafnya lemah yang membuat darah tidak mengalir di sana? Ataupun di lutut itu ada kejepit, cedera dulu yang membuat sendi di lutut itu agak lemah yang membuat pengapuran itu, apakah itu pemicunya? Ini kita harus paham dulu penyebab-penyebabnya. Nah, contoh sekarang, kalau dia habis makan enak, habis makan daging merah, daging kaki 4, habis makan jeroan, habis makan habis minum air es, tiba-tiba lututnya sakit. Kalau gara-gara makanan lututnya sakit, yang harus diperbaiki apanya? Lututnya apa darahnya diperbaiki menurut teman-teman? Menurut Bapak Ibu? Seandainya gara-gara habis makan daging kaki 4, daging merah, jeroan, air es, itu tiba-tiba gara-gara faktor makanan, lututnya sakit. Saat lututnya sakit seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, perbaiki darahnya atau pijat lututnya. Tuh, darahnya. Nah, intinya bagaimana membuat darah lancar di bagian itu. Ya, darah lancar di bagian lutut. Nah, contoh sekarang, teman-teman yang ada masalah di lutut, ini sambil kita diskusi ya, benar apa tidak ya? Coba saya tanya sekarang ya. Teman-teman yang hadir malam hari ini yang punya masalah di lutut, ya, yang sampai tidak bisa jongkok, sampai tidak bisa bersila, ataupun sering nyeri di lutut. Coba saya tanya, di atas lututnya itu lembek apa kaku? Coba. Lembek, kental, apa ya? Kayak tegang itu, atau kenyal di titik itu? Coba saya tanya. Ya. Ataupun di atas lutut, di atas lutut yang punya masalah di lutut itu, di atas lututnya itu, kulitnya atau darah di sini, di lututnya itu, di sana kental, kaku, atau lemes di sana. Atau juga di daerah betisnya itu kaku, tebel, kenyat itu ya, kaku, tidak ada kayak menggumpal itu, atau encer di titik itu, atau lemes di titik itu. Rata-rata orang yang punya masalah di lutut, ya, kecenderungan di daerah di atas lutut itu kaku, tebel, kayak kulit badak itu, namanya kulit badak, tebel, kaku kayak gitu. Ya, dibandingkan coba Bapak Ibu yang tidak sakit lutut, lututnya di atas lutut itu pasti lemes, ya, gampang dicubit, kayak gimana ya, darahnya enak, ya, lemes di sini, ototnya ngalir bagus. Sama kayak di betis, coba di betis orang yang ada masalah lutut, betisnya itu pasti tegang, pasti kaku, pasti ngonci, pasti membeku atau ngepris lah, sama kayak di atas lutut itu pasti ngepris. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Kalau orang yang asam urat yang membuat lututnya bermasalah, itu pasti darahnya kental, darahnya mengandung kristal purin, kristal garam itu. Dan kalau dicek secara fisik, di atas lutut, di bawah lutut itu pasti kaku. Jadi ibarat kayak ada pembekuan darah. Yang perlu dilakukan di sana itu bagaimana ngebuat itu lemes lagi. Ya, itu di dalam, nanti teman-teman bisa minum Sambles, bagaimana manfaatnya sebentar saya jelasin. Sama dari luar itu lemesin pakai minyak panas. Makanya banyak orang sakit lutut gara-gara asam urat itu beres gara-gara titik di atas lutut sama di bawah lutut di betis itu mulai lemes dengan minyak panas. Ya. Ya, sama kayak saraf kejepit. Saraf kejepit itu sebenarnya tulang belakang. Kristalia sakit di lutut yang dibalur tulang belakang. Sembuh pasti kata itu kan. Karena kata kunci dari saraf kejepit itu sarafnya sumber masalahnya ada di tulang belakang. Tulang belakangnya diberesin, beres. Kalau pengaturan tulang, ibaratnya dia kekurangan cairan, dia kelebihan cairan. Makanya siapapun punya masalah di lutut, baik dia asam urat, baik dia RA, baik dia saraf kejepit, baik dia pengapuran tulang, dibalurin minyak panas di bagian paha, depan belakang, lutut, sama betisnya ini dibalurin minyak panas. Itu panasnya minta ampun. Kenapa? Darahnya mulai ngalir di sana, dipanasin. Darah yang membeku, pembuluh darah yang ngunci, atau nge-freeze atau membeku itu diolesin minyak panas, itu darahnya ngalir. Akhirnya, lututnya mulai lebih lemas. Bisa untuk jongkok kayak gitu. Ini permasalahan di lutut. Ya. Penyebab gangguan di lutut rata-rata faktor tadi. Kalau dia faktor makanan, daging, garam, protein, ini asam uratnya pasti naik. Ya. Darah identik sama makanan. Habis makan enak, Bapak Ibu sakit, murni darah, perbaiki darahnya. Kemudian jatuh, angkat beban berat. Nah, insiden kayak Trisnaria tadi gara-gara jatuh yang membuat sakit di lutut, ini pemicunya. Arahnya nanti bisa dia, jika dibiarin lama bisa osteo, jika dibiarin lama bisa saraf kejepit. Sama jarang olahraga.
problem di lutut rata-rata seseorang yang punya masalah di lutut yang arahnya pengapuran, yang arahnya pengeroposan tulang, rata-rata karena dia jarang olahraga. Lutut itu semakin sering dilatih, makin sering dilatih jongkok bangun, atau anggaplah perubahan dari lutut, dia ya lututnya digerakin seperti ini, dia bergerak jongkok bangun seperti itu, mau cium lutut duduk, berdiri atau posisi kayang ke belakang, itu lututnya semua dilatih, otomatis pergerakan di lutut itu akan menimbulkan, mengeluarkan pelumas di dalam lutut dia. Semakin digerakkan, semakin enak nanti, semakin lebih lemes dia. Semakin tidak digerakkan, itu kering. Keringnya itulah yang membuat pengapuran atau pengeroposan tulang. Nah, sekarang bagaimana proses penyembuhan masalah di lutut? Ya, kalau dia masalahnya di asam urat, satu, perbaiki sistem darahnya. Kalau saya bilang, semua problem di lutut darahnya pasti bermasalah. Kalau RA, dicek dicek di atas lutut, di bawah lutut, di betis itu pasti kakunya minta ampun. Berarti darahnya juga harus diperbaiki. Darahnya diencerkan. Ya, darahnya dibersihkan itu intinya. Ya, sama kayak sekarang. Kalau orang yang punya masalah lutut, coba dicek. Bapak Ibu yang punya problem di lutut, suka minum air apa enggak? Banyak minum air apa enggak? Kadang-kala sedikit. Makanya kadang-kala orang yang problem di lutut itu sangat jarang minum air. Kenapa sangat jarang minum air? Takut ke belakang. Takut buang air kecil. Apalagi buang air kecilnya ibu-ibu yang toiletnya jongkok. Akhirnya mengurangi minum air. Mengurangi minum air, akhirnya kan mengurangi ke belakang. Pas mengurangi minum air itu otomatis darahnya lebih mengental. Sama sakit lagi lutut. Ini problem banyak. Saya ketemu. Jadinya pertama perbaiki sistem darah. Yang kedua, untuk proses pengobatan lutut itu perbaiki sistem otot. Bagaimana cara memperbaiki otot? Lemaskan otot nanti. Nah, bagaimana caranya sebentar. Kemudian perbaiki sendi tulang. Oke, sekarang saya ngomong tentang perbaiki sistem darah. Mau dia saraf kejepit, mau dia RA, mau dia osteoporosis, osteoartritis, dalam artian darah tidak mengalir bagus di bagian sendi lutut itu yang membuat peradangan. Nah, sehingga sekarang apa yang dilakukan? Bagaimana membuat darah di sana itu mulai lancar. Ya, darah mau diencerin, bagaimana membuat lancar. Nah, salah satu yang saya bisa rekomendasikan untuk membuat sistem darah lancar ini, saya rekomendasikan produk Sunplus. Sunplus ini secara umum dia banyak membantu pengobatan untuk asam urat dan kolesterol, pembersih darah. Dia akan meredakan nyeri. Sehingga Bapak Ibu yang sebelumnya jalan nyeri, setelah minum Sunplus kok nyerinya hilang. Gara-gara darahnya mulai diencerkan, darahnya mulai dibersihkan. Kemudian lancarkan sirkulasi darah. Ya, pada saat sirkulasi darah bagus, darah yang tersumbat di lutut ini dilancarkan oleh Sunplus. Cara minumnya nanti 3 kali 3. Pagi minum 3, habis makan, siang 3, malam sebelum tidur 3. Saat darah bersih ini, sirkulasi darah lancar di bagian lutut lebih aman nanti. Ini yang akan membantu Bapak Ibu yang punya masalah di lutut, baik dia nanti saraf kejepit, nanti bantalan cincinnya diencerkan, yang punya RA, ya ini imunitas tubuhnya distabilkan, yang punya asam uratnya dibersihkan, sirkulasi darahnya dilancarkan, yang punya pengapuran tulang, nanti sistem tulangnya dikuatin, sistem darahnya atau ototnya dikuatin dengan minum Sunplus ini, otomatis nanti lututnya lebih nyaman. Ini bagaimana memperbaiki sistem darah. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem otot. Bagaimana melepaskan otot. Kalau saya bilang untuk melepaskan otot, produk yang paling saya rekomendasi itu Faras Klasik. Ya, ini udah terbukti banget. Sama kayak Krisnaria tadi. Krisnaria kenapa bisa lututnya sembuh? Ibu Renata bisa sembuh. Kemudian banyak customer saya, pasien-pasien saya yang masalah di lutut sembuh gara-gara ini. Saya lemaskan di tahap awal itu, semua sistem lutut ya, dia jadinya di atas lutut, di paha itu, paha depan, paha belakang, habis itu di bawah lutut, di betis ya. Di betis, kemudian di bagian tulang kering itu semua dibalurin minyak. Semua ke arah bawah. Bagaimana darah ngalir semua kayak itu. Ya, ini memang butuh waktu agak lama. Kalau berbicara otot, mungkin pelemasannya butuh 15 menit dibalurin minyak paras. Benar-benar minyak paras itu membuat titik itu lemes. Sekarang dibalurin. Proses pembaluran minyak paras sehari minimal 3 kali. Pagi habis mandi, sore habis mandi, malam sebelum tidur. Balurin terus di bagian ini, di atas lutut. Sama di lututnya pun juga dibalurin. Untuk melancarin semua sistem-sistem otot yang kaku, sistem otot-otot yang tegang, sistem saraf yang tegang, mengaktifkan jalur otot lagi, mengaktifkan jalur saraf lagi. Ini perlu digunakan paras. Karena paras plastik ini fungsinya dia pelemas otot dan saraf. Ini terbukti banget. Makanya Bapak Ibu yang susah tidur setelah dibalur minyak paras, Bapak Ibu langsung ngantuk. Tidurnya lebih lelap karena otot-ototnya mulai dilemesin, saraf-sarafnya lebih dirilekskan. Anti peradangan. Ini sangat ampuh untuk membantu mengurangi rasa sakit karena sirkulasi darah lancar, otomatis peradangan itu lebih kecil, membersihkan asam urat dan kolesterol, sangat membantu pada saat sistem darah dipanesin ya, ibaratnya di dalam pembuluh darah itu ada kristal asam urat, di luar itu dipanesin, otomatis sirkulasinya darahnya lebih lancar, otomatis pembuangannya lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu yang menggunakan minyak Faras ini, yang punya masalah lutut akan sering berkeringat, sering buang air kecil, mungkin sering buang air besar karena racun banyak dibuang. Sama kayak Sunplus pun seperti itu. Bapak Ibu yang minum Sunplus itu 3 kali 3 akan sering kencing, akan sering buang air besar, akan sering buang keringat, malah keringatnya agak asin ya, asinnya agak banyak karena memang kristal darahnya dikeluar banyak kayak gitu. Kemudian yang ketiga, perbaiki sistem sendi tulang. Nah, untuk memperbaiki sendi tulang ini murni pergerakan. Salah satu pergerakan untuk lutut yang bisa saya rekomendasikan itu tentang squat. Nah,
salah satu yang membantu proses perbaikan lutut ini squat. Ya, ini jongkok bangun. Ini yang wajib dilatih. Kenapa? Saya cerita sedikit. Saya punya tetangga di sini umurnya kurang lebih 75 tahun. Seorang kuli bangunan. Beliau itu saat ngobrol, saya ajak ngobrol beliau duduk, bukan, dia jongkok. Saat makan beliau jongkok, saat mereka ngerokok dia jongkok, saat dia santai ngobrol-ngobrol ngerokok apapun jongkok saya bilang. Malah ada tetangga saya yang lebih muda dari beliau, jongkok nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia sering latih jongkok. Pas dia jongkok ini, otot lututnya sama sarafnya aktif kayak gitu. Sehingga pada saat sering jongkok ini, lututnya ngeluarin pelumas yang membuat lututnya nyaman-nyaman aja. Padahal umurnya udah lumayan sepuh saya bilang. Ya, tua. Sama kayak Bapak Ibu sekarang. Orang yang gangguan di lutut, yang nyeri di lutut, pada dasarnya sistem otot sama sistem saraf di lutut itu, dia itu ada namanya batas fisik sama batas sakit. Orang yang sehat itu batas fisiknya itu sampai jongkok biasa. Akhirnya gara-gara ada masalah di lutut, batas fisiknya berubah menjadi batas sakit. Baru jongkok sedikit sakit kayak gitu. Itu berarti batasnya udah berubah dari batas fisik ke batas tidak nyaman ke batas sakit. Sehingga sekarang bagaimana cara menyembuhkan masalah di lutut? Merubah batas fisiknya, batas sakitnya menuju batas fisik. Caranya kalau secara sendi tulang, sendi lutut, tempurung lutut, ini sering-sering dilatih. Kenapa orang pengapuran? Kenapa orang pengeroposan? Di tahap awal seperti Krisnaria, gara-gara lututnya sakit, sedikit-sedikit minum obat anti nyeri, sedikit-sedikit disuntik, sedikit-sedikit kasih obat kayak. Akhirnya lututnya tidak pernah dilatih. Gara-gara lututnya tidak pernah dilatih, akhirnya cairannya kering, ototnya tidak berfungsi dengan normal. Sehingga untuk jalan pun dia harus minum obat painkiller, penahan rasa sakit atau pelemas otot untuk dia jalan. Sehingga sekarang dibalik. Bagaimana cara ngobatin lutut? Baik dia pengapuran, baik dia pengeroposan. Mulai latih posisi sendi tulang ini. Sehingga untuk ngobatin masalah di lutut, ingat 3 titik ini aja. Perbaiki sistem darahnya, ya. Dibersihkan darah dengan minum samples 3x3. Kurangi pemicunya, ya. Kaki 4, jeroan, air es kurangi. Perbanyak. Semakin darahnya encer, semakin ototnya lemes nanti, proses penyembuhan lutut lebih gampang. Ini. Nah, sehingga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yang punya masalah lutut, mulai ada insight, mulai ada gambaran. Bagaimana ngobatin saraf kejepit di lutut saya? Bagaimana ngobatin masalah di lutut saya? 1, darahnya dienceri, dibersihkan dengan samples, sistem ototnya dengan paras klasik, kemudian sendi tulangnya, sebelum melakukan perbaikan sendi tulang dengan squat ini, Bapak Ibu lemesin dulu lututnya dengan minyak paras, habis itu di sistem darah di dalam minum samples dulu, baru latihan ini, agar lebih nyaman latihan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada gangguan di lutut, biar sakitnya tidak tambah parah, hindari ini. Ini pantangan makanan. Semasih Bapak Ibu yang gangguan di lutut, nyeri sendi, osteoporosis, osteoartritis, semasih makan ini nggak akan pernah beres-beres. Jadinya pantangannya minimal 21 hari ataupun paling lama 90 hari atau 3 bulan. Jaga makanan. Intinya Bapak Ibu di dalam sudah banyak ada kristal, darahnya mulai mengental, jangan dikentalkan lagi oleh makanan itu aja. Banyak minum air hangat, banyak minum air jahe, dan hindari daging merah, sementara hindari jeroan, hindari air es. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sebelum saya serahkan sama MC sebentar. Oke. Ini pertanyaannya siapa yang tadi ya? Mana yang kanker ya? Kalau kanker di belakang lutut bisa diterapi paras? Bisa. Intinya sama. Apakah di lutut itu atau di atas itu sirkulasi darahnya terganggu oleh kristal asam urat? Ataupun ada kejepit di sana? Ataupun sekarang ada benjolan di belakang lutut, di lutut, benjolan di paha kan, yang membuat sistem darah ke sana tidak lancar. Akhirnya lutut bengkak, lutut sakit. Sehingga sekarang bagaimana cara ngobatin yang ada kanker di belakang lutut atau benjolan di belakang lutut ya? Jadinya salah satu alternatif yang bisa dilakukan ya, jika memang dioperasi, jika memang tidak, sebelum dioperasi itu kalau ditambahin nanti ginger tadi sudah dijelaskan sama Ibu Novita, ginger, Rosovara jahe itu Bu ya, itu di belakang lutut di bagian kanker itu baruin di ginger itu per 2 jam per 3 jam. Habis itu tulang belakang, telapak kaki sama di bagian otot-otot sarafnya itu sehari minimal 5 kali. Sama minum sampai 3x3 Bu. Perbaiki darah. Perbaiki benjolannya, sistem benjolan penghambat itu dengan ginger nanti sama paras sama samplesnya. Jadinya apakah bisa? Secara sudut pandang perbaikan darah sama menstop biar kankernya tidak bertumbuh, biar kankernya pecah, itu dengan ginger nanti bisa. Tapi ya Bu Ibu ya, nanti seperti itu. Terus ini ada Pak Sandra nih Pak. Ya, di Sandra ya. Ya. Iya, mama saya juga udah pasca operasi saraf kejepit 2 tahun lalu. Sejak dioperasi sampai sekarang jalan masih belum bisa, masih pakai walker. Padahal sudah tidak masalah sarafnya karena sudah dikasih bantalan di cervical yang kejepit. Sudah dioperasi ditambah bantalannya. Bisa juga kan dengan faras ini, tapi saya tahu ya nanti benar. Nah, ini Bu Jo Sandra. Jadinya orang yang saraf kejepit, orang yang sakit saraf kejepit sudah dioperasi pun apakah masih bisa sakit? Bisa.
pada saat tidak pernah menjaga darah atau bantalan cincinnya. Bantalan cincin itu dia harus banyak bergerak, harus aktif bergerak untuk ngencerin bantalan. Yang kedua, menghindari makan makanan yang membuat bantalan cincin itu mengental, kayak kaki 4, daging merah, jeroan, air esnya membuat darah mengental. Hindari ini. Yang ketiga, dia harus banyak aktivitas olahraga. Dan secara sistem pengobatannya nanti sering-sering minum sampai 3x3 sama balur faras di bagian tulang belakang cervicalnya, habis itu pinggang, paha, lutut kaki dibalurin. Proses awal, aktifkan semua sistem saraf, sistem ini dengan balur faras mungkin 3-5 kali sehari. Ya, hanya dibalurin aja dan latih pergerakan nanti. Dan kalau bisa, nanti Ujo Sandra search di Google atau YouTube cari Surya Namaskar. Ada olahraga Surya Namaskar, pergerakan stretching atau yoga, cari Surya Namaskar. Ini banyak membantu untuk proses pengobatan secara penyakit. Pas ada tetangga saya kecelakaan, kepalanya kejatuhan pelang besi, kemudian yang bersangkutan lumpuh, tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa bangun tempat tidur, kecorannya bagus. Itu bagaimana ya pengobatan? Nah, masalah di otak sampai dia pingsan, sampai dia tidak sadarkan diri, sampai dia hilang ingatan, satu, darah di otak tidak mengalir bagus. Sama kayak orang stroke. Orang stroke itu darah ke otak, apakah dia pecah pembuluh darah atau sumpah tidak mengalir bagus intinya. Saat terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Ya, lancarkan darah dengan sampes, minum sampes 3x3. Berikutnya, per 1 jam, balur minyak paras ini di bagian ini, kepala, ubun-ubun seperti ini, leher seperti ini. Lancarkan di bagian ini. Kenapa di titik ini per 1 jam? Secara teori, apapun yang ke bawah itu gampang. Jadinya darah ke bawah, dari jantung ke bawah ini gampang. Yang susah ini ke atas, terutama di bagian kepala ini. Makanya, yang bersangkutan itu, per 1 jam, per 2 jam, balur ini merata di sini, pijit-pijit halus. Kalau bisa paras klasik dikombinasi dengan paras kerfot, agar lebih hangat, sistem energinya lebih bagus, sistem darahnya lebih cepat mengalir. Seperti itu ya, Bu Hapsari. Yuwana, jari tangan terkadang kaku, lebih sering dipagi hari saat bangun. Itu kenapa ya Pak? Itu asam uratnya mungkin mulai tinggi Bu Yuwana. Ya, itu darahnya mulai agak kental, asam urat. Minum sampai 3x3 Bu. Sama sebelum tidur itu balurin faras di bagian ya tangan yang agak kapri itu. Aku di daerah tulang lutut nih Pak. Ya. Itu sama tadi. Untuk proses pengobatannya, perbaiki darah, minum sampes 3x3, perbaiki sistem otot, itu dengan sering-sering dibalur minyak paras di bagian atas lutut, bawah lutut, tulang belakang, telapak kaki. Sama mulai latih jongkok, mulai latihan squat. Ibu Renata sering kram di betis. Bu Renata ada gula, Bu? Atau ada kolesterol yang membuat kram? Dalam artian itu kalau udah kram di betis atau gini, kecenderungan ada sesuatu di darahnya. Darmanto, maka saya penderita OA, pengapuran. OA bukan keropos tulang, itu osteoporosis. Ya, pengapuran. Oke. Ya, sama seperti tadi ya Pak Darmanto ya. Jadinya perbaiki darah. Jadinya sistem darah ini akan otomatis menguatkan sistem otot. Darah yang kental akan membuat otot kaku. Darah yang encer akan membuat otot lemes, sistem saraf aktif. Makanya perbaiki darah, perbaiki sistem otot dengan nanti minyak paras, lemesin nanti di bagian bawah atas lutut, di betis. Ini sering-sering per 1 jam di tahap awal. Mungkin 21 hari awal atau 3 bulan awal ini balurin. Ya, dalam artian ini investasi jangka panjang. Jika Anda tidak investasi di awal, investasi pelemasan ini, ujung-ujungnya operasi kok. Anda pilih operasi apa mau telaten di awal? Itu Pak Darmanto ya. Perbaiki darah, perbaiki sistem otot, ya sistem otot saraf, ya lemesin dengan minyak paras, sama nanti mulai pelan-pelan latihan jongkok bangun. Sakit, memang sakit di awal. Sekarang pelan-pelan dulu. Besok, ini ternyata mulai lebih bisa. Besoknya lagi mulai pelan-pelan. Intinya, waktu bawa. Sekarang, besok, itu mulai dilatih pelan-pelan. Dibalur. Paras ini tidak perlu diurut, Bu. Hanya dibalurin aja. Lemesin aja. Tidak perlu penekanan keras. Ya, sama kayak gimana ya, minyak paras itu agak ditekan sedikit, tapi pakai telapak tangan. Ya, ini untuk membuat minyaknya agak masuk lebih dalam dan ototnya lebih lemes itu aja. Pengobatan paras bagaimana ya Pak untuk spondylosis cervical? Ya, saya bosan fisioterapi. Ibu Nasa di mana Bu? Ada di mana Bu? Kalau saya bilang orang yang masalah saraf kejepit, apalagi sekarang sistem tulangnya berubah. Sistem tulang itu ada yang spondylosis, ada yang kyphosis, ada yang skoliosis. Intinya spondylosis ini udah mulai ngonjol tulangnya. Nah, pada saat seperti ini apa yang dilakukan? Ya, orang yang saraf kejepit kalau saya bilang itu seperti lampu. Lampu itu hidup saat ada kabel yang dialiri listrik sama ada saklar pengendalinya. Saat lampu itu hidup dan mati. Hidup mati, anggaplah ya kayak itu lampu normal hidup mati. Sama kayak orang saraf kejepit. Ataupun kadang-kala lampu itu mati. Orang saraf kejepit kan kadang-kala kumat di lehernya, kadang-kala masalah di pinggangnya itu tiba-tiba kayak itu. Apanya yang masalah, kabel apa saklar?
kebanyakan orang itu yang diperbaiki jalur kabelnya, kayak pijat otot, pijat saraf, akupuntur, akupressor, fisioterapi. Bagaimana membuat sistem otot, sistem saraf, darahnya itu ngalir lancar. Jarang orang memperbaiki jalur saklar. Nah, saklar itu ada di tulang belakang. Tulang belakang bisa diperbaiki dengan sering balur di tulang belakang dengan paras. Habis itu tulang belakangnya ini sering diajak berenang, sering diajak naik sepeda, ataupun sering diajak untuk gantung pull up. Ini akan membantu proses pengobatan Bu Nasa. Kalau Bu Nasa ada di Bali, datang ke klinik saya, Bu. Saya bantu perbaiki di sini, Bu. Pak Darmanto, saya sudah operasi, Pak. Sudah tidak berani jongkok karena bantalan robek. Karena itu dipicu oleh bantalannya robek. Ya, sama bantalan robek itu apakah bisa sembuh? Saya bilang bisa. Kenapa tidak? Yang penting mulai dilatih. Kalau nggak dilatih, ada sudut pandang lain Pak Darmanto, gitu intinya, Pak. Ya. Saya yang paling bermasalah itu ketemu seseorang yang benar-benar tidak ada harapan. Pokoknya kata A ya A itu, intinya nggak bisa disembuhkan. Tapi di sudut pandang yang berbeda, intinya otot itu, saraf yang robek itu, atau bantalan yang mulai robek itu unsur yang bermasalah di dalam. Unsur yang bermasalah di sendi lutut. Apakah itu bisa diperbaiki? Bisa. Darahnya diperbaiki dulu, ototnya, saraf sistemnya, ya sama. Kalau dibilang orang yang punya masalah di lutut nggak bisa jongkok, benar. Pengapuran, osteoartritis, pengeroposan, nggak bisa jongkok. Makanya di tahap awal itu bisa jongkok itu, balurin minyak paras dulu di bagian lutut, habis itu isi pelindung lutut. Deker knie itu ya, pelindung lututnya mulai dikasih pengaman untuk tambahan otot, sehingga pelan-pelan mulai dilatih. Dalam artian, orang yang pengapuran, orang yang pengeroposan itu, di lututnya itu tidak ada pelumas. Kita perlu pemicu pelumas. Dari luar, picu pelumasnya dengan paras. Dari dalam, perlu pelenturan pelemasan dengan mulai jongkok bangun. Kalau nggak bisa jongkok bangun, nggak keluar-keluar dari dalam. Padahal udah dipicu. Makanya pelan-pelan, butuh waktu aja. Betul Bu Dewi masih tahu. Bu Dewi, saya di Bali, Bu. Nanti kalau di Google Map cari aja sewek terapi Bali ya. Sewek terapi Bali. Kan kelihatan nanti. Sebelum Bu Lina, sebelum jongkok pakai minyak paras dulu. Ya. Pakai minyak paras dulu, lemesin atau minum samples dulu biar darahnya agak encer. Kalau ini pelan-pelan nanti. Sekarang intinya jangan sampai badan trauma itu aja. Anggaplah Bu Lina jongkok terlalu sore atau malam. Sekarang ini sore gini, besoknya lagi pelan-pelan. Sekarang bisa segini, nantinya ternyata bisa lebih lagi, besoknya bisa lagi. Ini yang paling penting. Bukan sekarang langsung dilatih biar langsung bisa, enggak. Pelan-pelan. Betul Bu, kankernya ginjalnya adalah di bagian yang tidak perlu dimik. Paras pastinya nanti tulang belakang, telapak kaki, paha, lutut, ya. Kemudian di bagian benjolan nanti pakai itu aja, ginger aja. Ya, selang-selingin ginger dulu, habis itu biarin 5 menit, 10 menit, baru pakai paras plastik. Atau dibalik juga nggak masalah. Ya, betul. Ya, Sandra, sampai 3 kali juga. Oke ya. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Tidak terasa dari target kita sampai jam 10 malam, ini sudah lebih 20 menit. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu nanti di event-event berikutnya bulan depan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini teman-teman bisa praktekkan, bisa menjadi solusi buat teman-teman ataupun solusi buat keluarga teman-teman. Sekian dari saya malam hari ini, saya kembalikan sama Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Baik, Pak Kasih, terima kasih untuk materi yang luar biasa ya pada malam hari ini. Bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita bisa belajar mengenai lutut ya, yang sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kasih pada malam hari ini ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk kita bisa menjaga lutut kita. Juga makanan pun perlu dijaga ya. Oke.